Kakak iparku, Santi, menghabiskan hari-harinya menghasut suamiku untuk membenciku, dan pada akhirnya, Dimas meminta cerai. Aku tidak ragu sedikit pun. 3 hari kemudian, sebuah tagihan biaya sekolah putranya sebesar 80 juta rupiah masuk ke emailku, aku mengabaikannya. Malam itu, aku sendiri yang memasak makan malam. Semangkuk iga bakar berwarna gelap yang pekat, pepes ikan dengan jahe dan kemangi, tumis brokoli bawang putih, dan juga sayap ayam saus madu yang sangat disukai Bagas. Putra kakak iparku itu, setiap kali datang ke rumah kami, selalu meminta hidangan itu. Aku berdiri di dapur selama hampir 2 jam, bergantian meletakkan panci di atas api dan mengangkat wajan. Aroma minyak panas yang bercampur dengan uap membuat tenggorokanku tercekat, dan gelombang mual bergejolak di perutku. Aku tahu, belakangan ini tubuhku telah berubah. Setiap kali aku mencium aroma ikan atau masakan yang digoreng, perutku langsung terasa tidak enak, tapi aku mengatupkan gigi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hari itu, jam baru menunjukkan pukul 3 sore ketika kakak iparku, Santi, sudah mengantar putranya. Dia merasa begitu nyaman di rumah kami, seolah-olah miliknya sendiri. Begitu masuk, dia melempar sepatunya begitu saja di dekat pintu, merebahkan diri di sofa, dan menyalakan video-video berisik di ponselnya yang membuat kepalaku serasa mau pecah. Tawa yang melengking, musik yang memekakkan telinga dari ruang tengah terdengar sampai ke dapur, bercampur dengan suara ibu mertuaku yang duduk di meja makan sambil mengupas kacang tanah. Mengupas sambil mengomel bahwa caraku mengepel lantai kurang bersih, dan terakhir kali Santi datang, ada debu di sudut belakang lemari. Aku melirik jam di ponselku, 17.40. Biasanya, suamiku, Dimas, pulang sekitar pukul 18.00. Aku mencuci tangan, menata nasi di piring-piring, dan meletakkan peralatan makan, berusaha agar semuanya tampak lebih sempurna dari biasanya. Hari ini kuinginkan hanya untuk kami berdua. Aku berencana, setelah makan malam, akan kuceritakan padanya tentang apa yang ada di dalam diriku. Aku hamil 2 bulan. Seminggu yang lalu aku pergi ke dokter kandungan, dan dokter berkata detak jantung janinnya bagus, dia kuat, dan menempel dengan baik. Semuanya baik-baik saja. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, aku menangis bahagia. 7 tahun menikah. Bukan berarti kami tidak memimpikan seorang anak, hanya saja setiap harapan selalu berakhir dengan kekecewaan. Kali ini, aku ingin memilih momen makan malam yang tenang dan nyaman untuk menyampaikan kabar ini, tetapi Santi datang. Dia selalu muncul di saat yang paling tepat, begitu tepatnya hingga kadang aku tidak tahu apakah itu kebetulan atau disengaja. Setiap kali aku ingin berbicara dengan suamiku tentang sesuatu yang pribadi tentang uang, tentang ibunya, tentang anak dia pasti muncul. Suasana tenang seketika berubah menjadi kacau. Begitu aku meletakkan piring berisi sayap ayam di meja, Bagas langsung menjulurkan tangannya. Santi segera menepuk tangannya, berpura-pura mendidiknya, tetapi matanya melirikku dengan penuh arti. Tunggu Om Dimas pulang, katanya. Makan itu harus sopan. Setelah berkata begitu, dia mengambil 1 potong sayap ayam, membolak-balikannya, lalu tersenyum sinis. Warnanya gelap sekali ya. Mungkin kebanyakan kecap. Gayanya seperti kamu masak sendiri, dan penghasilanmu ratusan juta sebulan saja, sampai bisa makan begini. Aku tidak menjawab, dan pergi ke dapur untuk mengambil sup. Selama 7 tahun menjadi menantu, aku telah belajar satu hal. Di rumah ini, semakin banyak kau menjelaskan, semakin banyak kau kehilangan. Aku mengucapkan satu kata, Santi akan memelintirnya menjadi 10. Aku sedikit menunjukkan ketidaksenangan, dia akan langsung menangis, mengungkit-ungkit jasanya, dan mengeluh tentang nasib pahitnya sebagai seorang janda yang membesarkan anak seorang diri. Ibu mertua akan segera membela putrinya. Dan Dimas, dia biasanya hanya diam. Dan terkadang, keheningannya itu lebih melelahkanku daripada kata-kata kasar manapun. Pukul 18.10. Pintu terbuka. Dimas masuk, mengenakan kemeja licin yang disetrika rapi dengan tatanan rambut yang klimis. Aroma parfum maskulin yang lembut tercium darinya. Tahun ini usianya 35. Dia adalah seorang kepala divisi IT di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta dengan penghasilan yang sangat baik. Di mata orang lain, semua mengatakan dia adalah pria sukses yang peduli pada keluarga. Ibu mertuaku selalu membanggakan betapa hebat putranya. Dan putrinya, meskipun pernikahannya gagal, tetap hidup berkecukupan berkat dukungan adiknya. Dimas menyapa ibu dan kakaknya, melirikku sekilas, lalu pergi mencuci tangan. Santi segera mengikutinya, merengek dengan suara seolah semua keluh kesah dunia terkumpul di sana. Dimas, kamu pulang di saat yang tepat, istrimu hari ini beli macam-macam lagi. Tadi siang aku lihat kurir antar 3 kardus besar.
Uang kan tidak tumbuh di pohon, kenapa dihambur-hamburkan begitu? Dimas keluar dari kamar mandi. Wajahnya menggelap, dia menatapku. Kamu beli sesuatu lagi? Aku ingin mengatakan bahwa itu adalah perlengkapan untuk kehamilan. 2 kotak susu khusus ibu hamil, beberapa daster longgar, dan beberapa buku tentang perawatan bayi. Tapi melihat Santi berdiri di sampingnya dengan tangan bersedekap dan ibu mertua yang mengangkat kepala menunggu, aku menelan kata-kataku. Aku membeli barang-barang yang kubutuhkan. Barang kebutuhan apa sampai 3 kardus? Santi tertawa. Kerjaanmu hanya di rumah, tidak bekerja. Pakai saja kaos oblong dan celana kolor. Cukup. Harus lebih hemat. Aku berbalik dan menatap lurus ke arahnya. Mungkin karena saat itu di dalam diriku bukan hanya ada aku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak ingin diam. Aku membelinya dengan uangku sendiri. Setelah kata-kata itu, keheningan menyelimuti meja makan. Santi yang pertama bereaksi. Wajahnya langsung menjadi keruh. Kalian dengar itu? Tinggal di rumah suami, makan dari uang suami, dan dia bilang uangku. Adikku bekerja keras untuk menafkahi seluruh keluarga, sementara dia duduk manis menikmati semuanya dan masih berani membeda-bedakan uang siapa. Ibu mertua pun meletakkan cangkirnya. Suaranya menjadi pelan dan dingin. Kalau sudah menikah, tidak perlu terus-menerus mengungkit harta dari orang tua. Suami istri itu satu keluarga. Semua harus dibawa ke rumah suami. Aku menatap Dimas. Aku menunggu dia mengucapkan satu kata yang adil, hanya satu. Bahwa aku tidak pernah menghabiskan uangnya sia-sia, bahwa sejak hari pernikahan kami, banyak pengeluaran rumah tangga yang kututupi, bahwa Santi membawa putranya ke sini untuk makan dan tinggal, membayar biaya kursus, iuran sekolah, dan asuransinya, dan semua itu melalui tanganku. Tapi Dimas menatapku dengan tatapan dingin dan asing. Kalau kamu terus bicara seperti itu, ucapnya, kalau begitu kita cerai saja. Aku mendengar itu dan tidak percaya pada telingaku. Kata cerai diucapkan begitu ringan, seolah dia hanya menepi sebutir debu dari bahunya. Di sampingnya, Bagas, memanfaatkan momen itu, menyambar sepotong sayap ayam dan mulai mengunyah dengan lahap. Santi tersenyum sangat tipis, sangat cepat, tapi aku sempat melihatnya. Ibu mertua melanjutkan mengupas kacang tanahnya, seolah-olah kalimat yang baru saja terdengar adalah hal biasa saat makan malam. Aku menatap pria yang kucintai selama 10 tahun, dan telah kunikahi selama 7 tahun. Saat kami masih kuliah, dia biasa berdiri di bawah jendela kamar kosku sejak pagi buta, hanya untuk memberiku sepotong roti hangat. Keluargaku saat itu menentang keras karena perbedaan status sosial, karena orang tuaku takut aku akan pergi jauh dan tidak bahagia. Tapi aku tetap mengikutinya ke Jakarta. Aku meninggalkan pekerjaan tetap di kota kelahiranku, mengabaikan kekecewaan orang tuaku, karena aku percaya pria ini akan mencintaiku selamanya. Di tahun pertama pernikahan, dia memang sangat baik. Di akhir pekan, dia membawaku ke restoran, memberiku hadiah di hari-hari spesial. Setiap kali kami pulang ke rumah orang tuaku, dia selalu membawa oleh-oleh penuh 1 tas. Semuanya berubah sejak Santi bercerai dan pindah bersama putranya untuk tinggal bersama kami. Dia bercerai bukan karena nasib pahit seperti yang dia ceritakan ke semua orang. Dia berselingkuh. Suaminya memergokinya dan mengusirnya dari rumah. Sejak saat itu, dia bergantung pada ibu dan adiknya. Awalnya untuk beberapa bulan, lalu beberapa tahun, dan perlahan-lahan merusak kehidupan pernikahanku. Kadang dia bilang, aku tidak tahu berterima kasih. Kadang dia meyakinkan Dimas bahwa aku meremehkan keluarganya, menghabiskan uang seperti air, dan tidak menghormati ibunya. 1 kata. 2. 10. Dengan terus-menerus mengulanginya, dia berhasil membuat Dimas percaya tanpa sadar. Aku meletakkan sumpitku. Suaraku begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Baik, cerai, ya cerai. Dimas terdiam. Santi juga mengangkat kepalanya. Mungkin tidak ada yang menyangka aku akan setuju secepat itu. Aku membuka ponsel, mencari halaman riwayat belanja online, dan menunjukkan pada Dimas setiap itemnya. Lihat baik-baik. Aku membeli susu ibu hamil, baju hamil, dan buku perawatan bayi. Aku hamil. 2 bulan. Wajah Dimas seketika berubah. Bibirnya bergerak-gerak, tapi dia belum sempat mengatakan apa-apa. Santi yang pertama melompat. Tidak mungkin. Kamu pasti mengarangnya untuk menahan suamimu. Setiap kali mau dicerai, langsung pakai alasan perut. Santi. Dimas menoleh padanya dan membentak pelan, tapi di suaranya masih terdengar keraguan. Ibu mertua perlahan ikut bicara. Nada suaranya terdengar lembut, tapi terasa sedingin es. Kalau kamu memang hamil, itu bagus. Tapi jangan gunakan itu untuk menekan Dimas. Tiba-tiba aku merasa ingin tertawa. Selama makan malam ini,
tidak ada yang bertanya apakah aku lelah. Apakah bayinya baik-baik saja? Apakah aku sudah ke dokter? Kabar kehamilanku bagi mereka hanyalah alat tawar-menawar untuk keuntungan. Aku memasukkan ponsel ke dalam saku dan mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku tidak menekan siapapun. Dimas mau cerai. Aku setuju. Dan anak ini akan kulahirkan dan kubesarkan sendiri. Dimas mengerutkan kening. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Untuk apa melahirkan kalau kita bercerai? Sudah kubilang, aku akan membesarkannya sendiri. Ruangan itu hening sejenak, lalu Santi tertawa terbahak-bahak. Tawanya tajam seperti tusukan jarum. Silakan. Kalau kamu memang seberani itu, pulang saja ke orang tuamu dan besarkan anak itu. Tapi jangan harap nanti bisa merangkak kembali ke sini. Aku tidak berdebat lagi. Aku langsung masuk ke kamar tidur, mengambil koper, dan memasukkan beberapa setel pakaian, dokumen pribadi, dan buku catatan medis dengan hasil USG. Sedikit barang-barang penting. Selama 7 tahun menikah, barang-barangku di rumah ini ternyata tidak banyak. Ketika aku menyeret koper keluar, Santi sedang menghabiskan sisa sayap ayam. Bagas meminum soda, ibu mertua menghabiskan supnya, dan Dimas duduk di sofa sambil merokok. Tidak ada yang menghentikanku. Aku berdiri sejenak di dekat pintu sambil memakai sepatu, lalu berbalik ke arah Santi. Santi, sudah pernah kukatakan, akan ada hari di mana kalian akan menyesal. Dia tersenyum sinis. Menyesal kehilangan orang yang membayari semua kebutuhanku? Aku tidak menjawab. Aku membuka pintu dan keluar. Baru di dalam lift aku sadar tanganku gemetar. Setelah sampai di lantai bawah, aku memesan taksi ke bandara, membeli tiket penerbangan paling malam ke Yogyakarta, tempat orang tuaku tinggal. Di dalam mobil, aku mengirim pesan pada Dimas. Siapkan surat cerai dan kirimkan padaku, aku tidak menuntut apartemen. Anak ini akan kubesarkan sendiri. Dia menjawab sangat cepat, baik. Aku menatap layar, lalu menambahkan satu pesan lagi. Ngomong-ngomong, biaya sekolah Bagas untuk semester depan hampir 80 juta. Beberapa tahun terakhir, aku yang membayarnya. Mulai sekarang, urus sendiri. 3 menit kemudian, ponselku menyala. Dimas bertanya lagi, apa maksudmu? Aku mematikan layar dan bersandar di kursi. Di luar jendela, lampu-lampu kota perlahan menjauh ke belakang. Baru pada saat itulah air mataku mengalir. Bukan karena aku masih terikat pada masa lalu, tapi karena aku akhirnya sadar. Selama 7 tahun ini, aku tidak berusaha mempertahankan sebuah keluarga, melainkan hanya sebuah tempat singgah sementara yang berdiri di atas kesabaranku sendiri. Dan ketika kesabaran itu habis, akulah yang harus pergi. Pesawat mendarat di Yogyakarta hampir tengah malam. Kota di bawah kakiku basah setelah hujan ringan, aspal yang basah berkilauan di bawah cahaya lampu jalan. Angin laut yang merembes melalui pintu kaca bandara membuatku tanpa sadar menggigil. Aku mendorong koper kecilku ke area kedatangan. Di antara kerumunan orang yang berlalu lalang, aku melihat orang tuaku berdiri di belakang pagar pembatas. Ibu mengenakan mantel coklat lamanya. Tangannya mencengkeram gagang tas dengan erat. Bapak berdiri di sampingnya. Punggungnya masih setegak biasanya, tapi rambutnya lebih banyak uban daripada saat terakhir kali aku pulang. Melihatku, ibu bergegas menghampiri. Pandangannya menyapu koperku, wajahku yang pucat, dan berhenti di perutku, seolah naluri seorang ibu telah memberitahunya segalanya bahkan sebelum aku membuka mulut. Dia tidak langsung bertanya, hanya menyentuh pipiku dengan tangannya yang hangat dan gemetar. Pulang juga kamu, nak. Hanya dengan kalimat itu, aku hampir menangis terseduh-seduh. Selama 7 tahun menikah, aku sudah cukup mendengar omelan, tuduhan, dan nasihat tentang bagaimana seorang wanita harus bersabar. Tapi aku lupa bahwa ada sebuah tempat di dunia ini di mana aku selalu bisa kembali, dan di mana, tidak peduli aku benar atau salah, mereka akan membukakan pintu untukku terlebih dahulu. Bapak mengambil koper dariku. Suaranya pelan, masuk mobil, nak, sudah malam. Dalam perjalanan pulang, mobil melaju di jalanan yang kukenal. Warung bakso di tikungan jalan sudah tutup. Toko kelontong di dekat sekolah lamaku masih dengan papan nama yang sama. Pohon kapuk di depan rumah kami telah tumbuh begitu besar hingga kanopinya menutupi seluruh sudut jalan. Aku menatap keluar jendela dan tiba-tiba merasa seperti seseorang yang telah pergi sangat jauh, begitu jauhnya hingga saat kembali, aku menyadari tempat yang dulu hanyalah sebuah rumah, sebenarnya adalah satu-satunya tempat di mana aku diizinkan untuk menjadi lemah. Ibu duduk di sampingku dan beberapa kali ingin bertanya sesuatu, tetapi menahan diri. Akhirnya, dia memegang tanganku. Kamu bertengkar dengan Dimas? Aku terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan sangat pelan, aku akan bercerai, Bu. Tangan ibu menggenggam lebih erat.
Bapak, yang sedang menyetir, sedikit menegang, tetapi tidak menoleh. Aku melanjutkan, takut jika aku berhenti, aku tidak akan punya keberanian lagi. Aku hamil 2 bulan. Aku ingin melahirkan anak ini. Kalau Dimas tidak menginginkannya, aku akan membesarkannya sendiri. Mobil menjadi begitu sunyi hingga aku bisa mendengar suara wiper yang berdesir di kaca. Ibu memalingkan wajah ke jendela dan menyeka sudut matanya. Bapak mengurangi kecepatan, dan baru kemudian berkata, suaranya berat tapi jelas, baguslah kamu pulang. Sisanya kita selesaikan bersama. Aku menundukkan kepala. Air mata menetes di punggung tanganku. Aku sudah siap jika Bapak akan memarahiku, dan Ibu akan menyalahkanku karena tidak mendengarkan mereka. Kupikir mereka akan mengingatkanku bahwa mereka menentang pernikahanku dengan Dimas, bahwa aku sendiri yang memilih takdirku dan harus menanggung konsekuensinya. Tapi tidak. Orang tuaku tidak mengucapkan satu kata pun yang bisa melukaiku lebih dalam. Justru pengampunan tanpa kata inilah yang membuatku merasa betapa besar utangku pada mereka. Di rumah, Ibu mengantarku ke kamar lamaku. Selama 7 tahun, kamar itu hampir tidak berubah. Gorden dengan motif bunga yang pucat, meja belajar di dekat jendela, rak buku di mana masih ada beberapa novel yang belum selesai kubaca di masa kuliah. Ibu memasang spray baru. Di atas meja ada termos berisi air hangat dan sepiring biskuit. Dia berdiri di ambang pintu, menatapku lama, lalu berkata pelan. Mandi dan tidurlah. Besok, kalau mau menangis, menangislah. Kalau mau cerita, ceritalah. Tapi malam ini, tidur saja dulu. Aku mengangguk. Ibu menutup pintu. Ketika hanya aku yang tersisa di kamar, aku meletakkan tangan di perutku. Bahwa di dalam diriku ada kehidupan yang bergantung padaku, kecil tapi gigih. Aku berbisik, sayang, sekarang kita sudah di rumah. Keesokan paginya, aku terbangun oleh aroma kaldu ayam dari dapur. Ibu sedang membuat kaldu bening yang sangat ringan dengan sedikit seledri dan beberapa irisan tipis jahe. Katanya, untuk orang hamil, apalagi setelah perjalanan malam, tidak baik makan yang berlemak. Bapak duduk di meja makan sambil membaca koran. Melihatku, dia meletakkannya. Makan dulu, nanti Bapak antar kamu ke pengacara. Aku terdiam. Pak, Bapak sudah menemukan pengacara? Bapak menuangkan segelas air hangat untukku. Tadi malam Bapak telepon Om Kardi. Dia dulu rekan kerja Bapak, putrinya ahli hukum keluarga. Perceraian bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan emosi. Apalagi kamu sedang hamil, semuanya harus dilakukan dengan jelas. Aku menatap Bapak, dan di hatiku bercampur rasa hangat dan getir. Bapakku selalu irit bicara, dia tidak terbiasa menunjukkan cintanya pada anak-anaknya. Ketika aku memutuskan menikah dengan Dimas, dia adalah penentang paling keras. Di hari dia mengantarku ke bandara untuk terbang ke Jakarta menyusul suamiku, dia hanya mengucapkan satu kalimat, kalau sudah tidak tahan lagi, pulanglah. Saat itu aku tersinggung, mengira dia tidak percaya pada cintaku. Baru sekarang aku mengerti, itu bukanlah sebuah peringatan, melainkan sebuah pintu yang telah Bapak siapkan untukku, selalu terbuka. Setelah makan, aku menyalakan ponsel. 3 panggilan tak terjawab dari Dimas, 5 pesan dari Santi, dan 1 dari ibu mertua. Aku belum sempat membaca pesan Santi. Tapi aku sudah bisa menebak isinya. Benar saja, dia memakiku sebagai egois yang kabur ke orang tua hanya karena masalah sepele, dan menuduhku sengaja mengangkat masalah biaya sekolah Bagas untuk menyusahkan keluarga suami. Ibu mertua lebih halus, tapi setiap katanya seperti jarum. Kamu itu istri, harus bisa sabar. Kelebihan seorang wanita adalah bisa mempertahankan keluarga. Jangan membuat malu orang tuamu, jangan sampai mereka punya anak perempuan yang meninggalkan suaminya. Aku menatap pesan itu lama, lalu mengunci layar. Dulu, aku pasti akan langsung menjelaskan, menelepon untuk meminta maaf, bahkan jika bukan aku yang salah. Tapi pagi itu, duduk di dapur rumah orang tuaku, mendengar Bapak mencuci cangkir di halaman belakang, mendengar Ibu memesan seikat sayuran segar dari tukang sayur keliling, aku tiba-tiba sadar bahwa kata-kata itu tidak lagi memiliki kuasa atasku, tidak bisa membuatku gemetar. Sekitar pukul 9 pagi, seorang kurir menelepon, mengatakan ada kiriman dokumen dari Jakarta. Aku turun untuk mengambilnya. Di amplop tertera nama Dimas, di dalamnya ada surat perjanjian cerai yang sudah jadi. Aku membukanya dan mulai membaca. Semakin jauh aku membaca, semakin dingin rasanya hatiku. Dia menuntut agar aku secara sukarela meninggalkan apartemen, tidak menuntut harta gono gini, tidak meminta tunjangan, dan tidak mempersoalkan pengeluaran apapun yang terjadi selama pernikahan. Tentang anak, jika lahir, tertulis sebuah frasa yang sangat kabur, para pihak akan berunding kemudian. Aku tersenyum pahit,
Dimas ternyata lebih cepat dari yang kuduga. Tadi malam dia berbicara tentang cerai dalam amarah, dan pagi ini dia sudah mengirimkan surat, menuntut tanda tanganku, seolah sudah lama menunggu saat ini. Aku membawa surat perjanjian itu ke dalam rumah. Bapak, setelah membacanya, wajahnya menjadi muram. Ibu meletakkan gelas air dengan keras di atas meja. Dia anggap kamu ini apa, Nita? Ya, namaku Anita. Nama yang diberikan orang tuaku dengan harapan putri mereka tumbuh menjadi wanita yang baik, terpelajar, dan sopan. Aku telah hidup terlalu lama dengan sopan, sampai-sampai orang mengira aku tidak bisa merasakan sakit. Sore harinya, aku pergi ke pengacara. Namanya Maya. Usianya sekitar 40-an, posturnya tidak tinggi, tetapi tatapannya sangat tajam. Dia membaca surat perjanjian itu dan menatapku. Suami Anda ingin Anda pergi tanpa membawa apa-apa. Tapi hukum tidak bekerja atas dasar keserakahan manusia. Jika apartemen itu dibeli atas namanya sebelum menikah, itu miliknya. Tapi cicilan KPR setelah menikah dan kenaikan nilainya, Anda berhak menuntut bagian Anda, dan tunjangan untuk anak adalah hak anak. Anda tidak bisa karena gengsi melepaskan hak itu untuknya. Aku menunduk. Aku tidak mau berurusan lagi dengannya. Maya berkata perlahan, untuk bisa benar-benar selesai, semuanya harus dibuat sejelas mungkin. Bersikap mulia bukan berarti membiarkan orang lain mengambil apa yang menjadi hak Anda. Anda sudah cukup menderita. Sekarang saatnya melindungi diri Anda dan anak Anda. Aku terdiam, lalu mengeluarkan sebuah flash disk kecil dan setumpuk fotokopi dari tasku. Ini adalah hal-hal yang diam-diam kukumpulkan selama 3 tahun terakhir. Bukti transfer biaya sekolah Bagas, pembayaran asuransi untuk Santi, uang yang kukirim untuk biaya hidup ibu mertua. Pesan-pesan di mana Santi meminjam uang dan tidak pernah mengembalikannya, dan bahkan rekaman suara di mana dia menyiratkan bahwa jika aku tidak menggunakan uangku sendiri, uang itu akan hilang begitu saja. Maya membolak-balik halaman demi halaman. Kilat keterkejutan muncul di matanya. Anda sudah lama mempersiapkan ini. Sejak pertama kali Santi mengatakan pada Dimas bahwa aku hanya menumpang hidup pada keluarganya, jawabku. Saat itu aku tidak berpikir tentang pengadilan. Aku hanya ingin suatu hari nanti, jika dia mau mendengarkanku, aku bisa membuktikan bahwa aku tidak seperti yang mereka katakan. Maya menatapku sedikit lebih lama, suaranya melembut. Baiklah, sekarang kita akan menggunakan ini bukan untuk balas dendam, tetapi untuk memulihkan keadilan. Aku mengangguk. Malam itu, ketika aku keluar dari kantor hukum, Dimas menelepon. Aku tidak mengangkatnya. Dia menelepon lagi, lalu mengirim pesan. Bagaimana dengan biaya sekolah Bagas? Pihak sekolah mengirim pemberitahuan ke kantorku. Jangan buat aku malu. Aku berdiri di bawah pohon Kamboja di depan gedung, melihat kelopak bunganya yang ungu berguguran di trotoar, dan menjawab singkat, mulai sekarang, biaya sekolah putra Santi bukan urusanku. Dulu aku membayarnya karena niat baik, sekarang niat baik itu sudah tidak ada. Kali ini Dimas tidak langsung menjawab. Mungkin dia sedang menghitung. Mungkin untuk pertama kalinya dia melihat angka 80 juta rupiah di depan matanya dan menyadari bahwa selama ini, apa yang dia anggap sebagai kewajibanku, sebenarnya adalah hasil jerih payah keluargaku. Malamnya, ibu membawakanku segelas susu hangat ke kamar. Dia duduk di tepi ranjang dan mengelus rambutku seperti saat aku kecil. Nita, ibu tidak takut dengan perceraianmu. Ibu hanya takut kamu, karena khawatir dengan omongan orang, akan terus menderita. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak merasa sendirian. Di sana, di Jakarta, Dimas bisa marah. Santi bisa berteriak aku tidak tahu terima kasih. Ibu mertua bisa menceritakan pada kerabat bahwa aku tidak tahu diri. Tapi di kamar tua ini, di sampingku ada ibu. Di luar sana ada bapak yang diam-diam mengkhawatirkanku, dan di dalam perutku ada seorang anak yang mengingatkanku bahwa hidupku tidak berakhir pada satu pernikahan yang gagal. Malam itu aku tidak langsung tidur. Berbaring di ranjang yang kukenal, aku menatap langit-langit di mana masih ada retakan kecil sejak zaman sekolah, dan tiba-tiba merasakan kelegaan yang aneh. Bukan karena semuanya telah beres, tetapi karena akhirnya aku tidak perlu lagi berpura-pura dan berusaha menyenangkan semua orang. Perasaan ini, jika digambarkan, mungkin terdengar egois. Tapi hanya orang yang pernah bersabar sampai lupa siapa dirinya yang akan mengerti betapa pentingnya bisa bernapas dengan lega. Ponsel di samping bantalku bergetar beberapa kali. Aku tidak perlu melihat untuk tahu siapa itu. Dimas menelepon 2 kali lagi, lalu hening. Kemudian sebuah pesan singkat masuk. Tidak perlu dibuat rumit begini. Semuanya bisa dibicarakan. Aku menatap kata-kata itu lama. Dulu, ketika dia berkata bisa dibicarakan, selalu aku yang harus mengalah.
Aku berbicara, dia mendengarkan, lalu tetap percaya pada orang lain. Dan sekarang, ketika aku tidak mau lagi bicara, dia mengajak bicara. Ada hal-hal yang jika momennya terlewatkan, sudah terlambat untuk dibicarakan. Aku tidak menjawab. Aku mematikan ponsel dan meletakkan tangan di perutku. Anak itu belum terasa bergerak dengan jelas, tetapi aku merasakan kehadirannya seperti benang yang mengikatku pada kenyataan. Aku berbisik seolah pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkanmu hidup di lingkungan seperti itu. Keesokan paginya, aku kembali pergi bersama Bapak ke kantor hukum. Maya sudah menyiapkan balasan untuk perjanjian cerai yang dikirim Dimas. Dia menjelaskan setiap poinnya secara rinci, menjelaskan mana yang menjadi hakku menurut hukum, dan mana kewajiban hukum yang tidak bisa dihindari oleh Dimas. Kamu harus paham, kata Maya dengan suara tenang tapi tegas. Ini bukan pertarungan, tapi pembatasan. Kamu tidak mengambil miliknya, kamu hanya mengambil kembali milikmu. Aku mengangguk. Kata-kata itu terdengar masuk akal, tapi menerimanya dalam praktik tidaklah mudah. Selama 7 tahun aku terbiasa mengalah, terbiasa berpikir bahwa dalam keluarga tidak ada tempat untuk hitung-hitungan, tapi pada akhirnya, justru karena aku tidak pernah menghitung, mereka jadi menganggap semuanya milik mereka begitu saja. Maya membuka sebuah tabel pengeluaran di komputernya, yang telah kuberikan padanya. Setiap angka terasa jelas, dingin, tanpa emosi, tapi membuat hatiku sesak. Biaya sekolah Bagas tahun demi tahun, transfer bulanan untuk ibu mertua, premi asuransi Santi, pembelian perabotan rumah, renovasi, biaya pengobatan, semua itu terakumulasi menjadi jumlah yang belum pernah kuhitung sebelumnya. Selama 7 tahun, kamu telah menghabiskan lebih dari 500 juta rupiah, kata Maya. Sementara di periode itu, kamu hampir tidak punya penghasilan. Semua ini berasal dari tabungan pribadimu sebelum menikah. Ini poin yang sangat penting. Aku menatap angka-angka itu, dan bayangan-bayangan melintas di kepalaku. Ketika Bagas masuk SD, Santi menangis karena tidak punya uang untuk iuran sekolah. Aku mentransfernya. Ketika ibu mertua mengeluh sakit punggung dan meminta uang untuk pijat, aku mengirimnya lagi. Ketika Dimas berkata harus berhemat untuk melunasi KPR, aku semakin tidak berani menyentuh uangnya. Semua itu kulakukan, menganggapnya sebagai hal yang wajar bagi seorang istri. Tak disangka, pada akhirnya, justru hal-hal yang wajar inilah yang menjadi bukti paling jelas dari ketidakadilan. Siang hari, ketika aku baru saja pulang, telepon kembali berdering. Kali ini aku melihat nama Dimas di layar. Setelah sedikit ragu, aku menjawab. Kamu di mana? Tanyanya. Suaranya lebih lembut dari kemarin. Di rumah orang tuaku. Aku mau bicara denganmu. Bicaralah. Di ujung sana, hening selama beberapa detik, lalu Dimas menghela napas. Tentang biaya sekolah Bagas. Tidak bisakah kamu bantu sekali lagi? Dulu kamu selalu mengurusnya, dan sekarang kamu berhenti begitu saja. Kakakku jadi kelabakan. Aku tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak ceria. Dimas, aku akan tanya satu hal. Selama 7 tahun ini, pernahkah kamu berpikir dari mana uang untuk biaya sekolah Bagas itu berasal? Dia tidak menjawab. Kamu hanya tahu aku yang mengurusnya dan menganggap itu kewajibanku. Dan sekarang, ketika aku berhenti, kamu merasa kesulitan. Bukannya aku tidak tahu? Kata Dimas dengan nada sedikit bingung. Aku hanya pikir itu urusan keluarga. Benar. Itu urusan keluarga. Jawabku. Tapi aku juga anggota keluarga ini. Namun, saat Santi bilang aku menumpang hidup padamu, kamu diam. Saat ibumu bilang aku boros, kamu juga diam. Dan saat aku bilang itu uangku, kamu meminta cerai. Di ujung sana kembali hening. Aku tidak menunggu. Urusan Bagas mulai sekarang, kau yang tangani. Dia keponakanmu, bukan tanggung jawabku. Aku menutup telepon sebelum dia sempat mengatakan apa-apa. Tanganku sedikit gemetar, tapi hatiku terasa sangat tenang. Mungkin, ketika kau menyuarakan apa yang sudah lama kau pendam, kau akan berhenti merasa takut. Malam itu, ibu mengajakku ke supermarket. Dia memilih segalanya dengan sangat teliti, susu, sayuran, beberapa daster longgar untuk di rumah. Setiap kali menatapku, tatapannya melembut, seolah ingin menebus tahun-tahun di mana dia tidak bisa berada di sampingku. Kamu akan tinggal di sini selamanya? Tanya ibu. Ya, aku akan melahirkan anak ini di sini. Ibu mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut, tapi aku tahu banyak yang ada di pikirannya. Dia tidak bertanya agar tidak menekanku. Tapi semua perhatiannya terlihat dari hal-hal kecil. Malamnya, Bapak memanggilku ke ruang tengah. Dia meletakkan sebuah buku tabungan kecil di hadapanku. Ini tabungan yang Bapak dan Ibu siapkan untukmu. Waktu kamu menikah, Bapak mau memberikannya, tapi kamu tidak mau. Sekarang ambillah.
Aku terpaku. Tidak perlu, Pak. Aku masih punya uang sendiri. Bapak menggeleng. Ini bukan hanya untukmu. Ini untukmu dan anakmu. Bapak dan ibu sudah tua, tidak bisa banyak membantu, tapi setidaknya kamu harus punya pegangan. Aku mengambil buku tabungan itu, tanganku gemetar. Untuk pertama kalinya, aku merasakan dengan begitu jelas bahwa aku tidak kehilangan segalanya. Aku kehilangan sebuah pernikahan, tetapi aku masih punya keluarga, seorang anak di dalam perutku, dan diriku sendiri. Malamnya aku berbaring dan mendengarkan suara debur ombak dari kejauhan. Telepon kembali menyala. Kali ini bukan Dimas, tapi nomor tak dikenal. Aku membuka pesan itu. Anita, kamu pulang tapi tidak memberitahuku, kamu jahat sekali. Itu Santi. Aku membaca dan tidak membalas. Beberapa saat kemudian, dia menulis lagi. Kamu pikir cerai itu akhir dari segalanya? Kamu pikir kamu menang? Jangan lupa, kamu masih menantu di keluarga kami. Aku menatap layar dan mematikan telepon. Ada orang-orang yang bahkan ketika kau telah keluar dari hidup mereka, masih berusaha menarikmu kembali dengan benang tak kasat mata. Tapi kali ini, aku tidak mau ditarik. Aku meletakkan tangan di perut dan memejamkan mata. Di luar jendela, ombak masih berdebur dengan ritme yang sama, seperti napas kota yang kukenal. Aku tahu di depan sana masih banyak urusan, hari-hari sulit, dan bentrokan yang tak terhindarkan. Tapi setidaknya, mulai hari ini, aku telah memilih untuk berada di pihakku sendiri, dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Hari-hari berikutnya berjalan tidak segejolak yang kubayangkan. Tidak ada yang datang ke rumah kami untuk membuat keributan. Tidak ada pertengkaran dan adu mulut seperti dalam cerita-cerita yang biasa orang ceritakan. Semuanya terjadi dalam diam, dan justru keheningan inilah yang membuatku sadar. Ketika perasaan telah mendingin, tidak perlu ada teriakan, segalanya bisa runtuh tanpa suara. Aku perlahan terbiasa dengan kehidupan di rumah orang tua. Pagi-pagi aku bangun bersama ibu, dan pergi ke pasar memilih sayuran dan ikan segar. Siang hari aku membantunya memasak, dan sore hari aku duduk di kamarku, membaca buku, dan membuat daftar persiapan untuk kelahiran bayiku. Kegiatan-kegiatan yang tampaknya biasa ini dulu terasa membosankan, tapi sekarang memberiku ketenangan yang luar biasa. Perutku mulai sedikit membuncit. Setiap kali melihat perubahan yang samar di cermin, aku merasakan kebahagiaan yang hening. Anak ini tumbuh setiap hari, terlepas dari semua masalah orang dewasa. Dia tidak tahu orang tuanya akan bercerai, tidak tahu tentang perselisihan yang terjadi di luar sana. Dia hanya bergantung padaku dan hidup. Memikirkan itu, aku merasa harus lebih kuat. Suatu siang, saat aku sedang membuat anggaran untuk beberapa bulan ke depan, Bapak memanggilku ke ruang tengah. Di atas meja ada sebuah amplop besar dengan namaku. Aku langsung mengenali tulisan tangan Dimas. Mungkin ada surat-surat lagi, kata Bapak, tanpa emosi. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya bukan perjanjian baru, melainkan setumpuk dokumen tebal dengan stempel dari firma hukum yang mewakili Dimas. Aku mulai membolak-baliknya. Isinya tetap sama, tetapi kali ini ditambahkan poin-poin yang lebih rinci. Di antaranya ada paragraf yang menyatakan, jika saya berniat menunda proses perceraian atau mengajukan tuntutan yang tidak berdasar atas harta, pihaknya akan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan balik. Membaca sampai di situ, aku berhenti. Bukan karena terkejut, tapi karena sekarang aku melihat Dimas dengan lebih jelas. Dia bukan lagi pemuda yang menungguku di bawah jendela kos. Sekarang dia adalah seorang pria yang siap melindungi kepentingannya dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti menjadikanku sebagai musuh. Ibu, yang berdiri di sampingku, melirik beberapa halaman dan menggelengkan kepala. Dia menekanmu seperti ini. Bapak, setelah terdiam sejenak, berkata, semakin dia menekan, kita harus semakin taat pada hukum. Kamu tidak boleh dirugikan. Aku mengangguk. Hari itu juga, aku membawa dokumen-dokumen itu ke Maya. Dia membacanya dengan saksama dan meletakkannya di meja. Mereka mencoba menekanmu secara psikologis, katanya. Tapi selama kita punya semua bukti, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sejujurnya, aku tidak ingin memperpanjang ini, kataku. Aku hanya ingin semuanya selesai, semakin cepat kau ingin selesai, semakin kokoh langkah yang harus kau ambil. Maya menatapku. Dimas berpikir kau akan melunak. Jika kau mengalah, mereka akan terus maju. Jika kau bertahan pada posisimu, mereka yang harus mengalah. Aku terdiam, lalu bertanya apa yang harus kulakukan selanjutnya. Siapkan surat gugatan, jawabnya tegas. Kita tidak akan menunggu mereka. Kita yang akan bertindak lebih dulu. Kata-kata itu membuatku terpaku. Selama ini aku selalu berada di posisi reaktif, menunggu orang lain bergerak, baru kemudian mencari cara merespons. Untuk pertama kalinya,
Aku berada di posisi menyerang. Aku mengangguk, mari kita lakukan. Malam itu aku pulang dan menceritakan situasinya secara rinci kepada orang tuaku. Bapak tidak banyak bertanya, hanya mendengarkan dan sesekali mengangguk. Pada akhirnya, dia mengucapkan kalimat sederhana. Bertindaklah sesuai hukum, jangan takut. Ibu memegang tanganku, suaranya lembut tapi tegas. Kamu tidak sendirian lagi. Dua kalimat itu cukup untuk membuatku merasa lebih percaya diri. 2 hari kemudian, gugatan cerai resmi diajukan. Di dalamnya tercantum tuntutan perceraian, pembagian harta gonogini sesuai hukum, dan penetapan kewajiban tunjangan anak setelah kelahirannya. Selain itu, Maya menyarankan untuk memasukkan semua pengeluaran yang telah kutanggung selama pernikahan sebagai dasar pembagian harta. Setelah mengajukan gugatan, aku berdiri di depan gedung pengadilan, memandangi orang-orang yang keluar masuk. Di hatiku tidak ada lagi beban seperti sebelumnya. Aku tahu, sejak saat ini, segalanya telah memasuki babak baru. Ini bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan di balik pintu tertutup, melainkan masalah yang harus diungkap di tempat terang. Hari itu juga Dimas menelepon. Aku menjawab, kamu mengajukan gugatan ke pengadilan? Tanyanya langsung. Ya. Di ujung sana, hening sejenak. Nita, ini sudah keterlaluan. Aku tersenyum pahit. Apanya yang keterlaluan? Kenapa harus membawa masalah keluarga ke pengadilan? Apa kata orang nanti? Aku tidak peduli apa kata orang, ucapku perlahan. Yang penting adalah bagaimana aku akan hidup. Dimas menghela napas berat. Bukankah sudah kubilang kita bisa berunding? Kau mengirimiku perjanjian di mana aku harus pergi tanpa apa-apa. Apakah itu yang disebut berunding? Dia tidak langsung menjawab, dan setelah beberapa saat berkata, aku hanya berpikir itu cara yang paling mudah. Paling mudah untukmu, jawabku, bukan untukku. Kembali hening. Aku tahu di kepalanya mulai muncul pikiran-pikiran yang sebelumnya tidak pernah dia pikirkan, tapi sudah terlambat. Apa harus sampai seperti ini? Tanyanya dengan suara lesu. Sejak kau mengucapkan kata cerai, semuanya sudah sampai di titik ini, jawabku. Aku menutup telepon. Kali ini tanganku tidak gemetar. Beberapa hari berikutnya, surat panggilan sidang datang dari pengadilan. Pada saat yang sama, beberapa kerabat dari pihak Dimas meneleponku. Ada yang menasihatiku untuk bersabar. Ada yang bilang aku membesar-besarkan masalah, bahkan ada yang menyalahkanku karena tidak menjaga nama baik suami. Aku mendengarkan, tapi tidak bereaksi. Dulu, kata-kata itu mungkin akan membuatku bimbang, tapi sekarang aku paham satu hal. Nama baik orang lain tidak bisa lebih penting dari hidupku sendiri. Suatu sore, saat aku akan tidur, ibu membawakanku segelas susu hangat. Dia duduk di tepi ranjang, menatapku, dan bertanya, kamu tidak takut? Aku berpikir sejenak dan menggeleng, tidak. Aku hanya menyesal. Menyesali apa? Menyesal karena butuh waktu begitu lama untuk mengerti. Ibu menghela napas dan menepuk punggungku pelan. Syukurlah kamu sudah mengerti. Banyak orang yang seumur hidup pun tidak mengerti. Aku menatap ibu, dan hatiku terasa lebih ringan. Ya, aku kehilangan 7 tahun, tapi setidaknya aku tidak kehilangan seluruh hidupku. Malam itu aku tidur sangat nyenyak. Dalam mimpiku, aku melihat diriku berdiri di depan sebuah pintu. Di baliknya ada hari-hari masa lalu yang bising dan melelahkan. Di depanku ada jalan yang belum jelas, tapi cahayanya sangat lembut. Aku melangkah maju, tanpa menoleh ke belakang. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Di luar cerah, angin sepoi-sepoi dari laut membawa aroma garam. Aku berdiri di depan cermin, memandangi diriku lama. Wajahnya masih sama, tapi tatapan matanya telah berubah. Bukan lagi tatapan orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, melainkan tatapan seseorang yang mulai belajar untuk berada di pihaknya sendiri. Aku meletakkan tangan di perut dan tersenyum kecil. Kita pasti bisa, sayang. Persiapan menuju prosedur mediasi pertama berjalan dengan ritme yang campur aduk, lambat sekaligus tegang. Secara lahiriah, hidupku sama seperti wanita hamil pada umumnya. Makan teratur, rutin ke dokter, sesekali bersama ibu memilih pernak-pernik di pasar. Tapi di dalam hati, aku tahu aku sedang mendekati sebuah garis batas, yang jika kulewati, tidak akan ada jalan untuk kembali. Pagi itu, saat menerima surat panggilan mediasi, aku berdiri lama di depan gerbang rumah. Selembar kertas tipis itu terasa luar biasa berat. Aku sudah mempersiapkan diri secara mental, tetapi ketika benar-benar memegangnya, aku tidak bisa menghilangkan rasa tercekat di tenggorokan. Bukan karena takut, tapi karena sekarang segalanya menjadi begitu nyata, hingga berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa sudah tidak mungkin lagi. Ibu, melihatnya, mendekat dan bertanya pelan, besok sudah harus pergi? Ya, ibu mengangguk dan berkata,
seolah menenangkan dirinya sendiri. Tidak apa-apa, katakan saja yang sebenarnya, apa adanya. Orang yang benar tidak perlu takut. Aku tersenyum, tapi hatiku masih sedikit berat. Rasa tidak perlu takut yang ibu katakan adalah hasil dari bertahun-tahun hidup jujur tanpa celah. Sedangkan aku, meskipun tahu aku tidak bersalah, tetap tidak bisa menghindari tatapan dan penilaian orang lain. Malam itu aku menelepon Maya untuk terakhir kalinya memastikan hal-hal yang perlu diperhatikan. Setelah mendengarkanku, dia berkata dengan jelas, besok itu prosedur mediasi, bukan sidang pengadilan. Tapi kamu harus siap, mereka mungkin akan menggunakan cara apapun untuk membuatmu melunak. Ingat satu hal. Kamu tidak perlu mengalahkan mereka, kamu hanya perlu untuk tidak kalah dari dirimu sendiri. Aku terdiam beberapa detik dan menjawab, saya mengerti. Setelah menutup telepon, aku duduk sendirian di kamar, meletakkan tangan di perut. Anak ini mulai memberitahukan kehadirannya dengan lebih jelas, bukan dengan gerakan, tetapi dengan keberadaannya itu sendiri. Setiap keputusanku sekarang bukan hanya milikku. Keesokan paginya, Bapak mengantarku ke pengadilan. Dia tidak banyak bicara. Hanya sebelum aku turun dari mobil, dia mengucapkan satu kalimat, tenang. Aku mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan masuk ke dalam. Ruang mediasi itu kecil, dengan sebuah meja panjang, beberapa kursi, dan jendela yang menghadap ke halaman belakang. Aku datang 10 menit lebih awal. Duduk di kursi, aku merasakan tanganku mendingin, tapi detak jantungku stabil. Sekitar 5 menit kemudian, Dimas masuk. Dia mengenakan kemeja putih dan celana bahan, tampak seperti biasa rapi, tapi wajahnya lebih tirus. Di belakangnya ada Santi dan ibu mertua. Melihatku, Santi mendengus pelan, sementara ibu mertua melirikku sekilas lalu membuang muka. Dimas duduk di seberangku. Tatapannya tertuju padaku selama beberapa detik, lalu turun. Kamu kurusan, katanya pelan. Aku tidak menjawab, aku tidak tahu bagaimana harus merespons. Beberapa kata yang diucapkan di saat yang tidak tepat kehilangan semua maknanya, seberapapun tulusnya itu. Mediator masuk dan mulai membacakan isi gugatan dan tuntutan para pihak. Semuanya berjalan sesuai prosedur, tanpa kejutan. Ketika pendapat para pihak ditanyakan, Dimas yang pertama bicara. Kami setuju untuk bercerai, katanya dengan suara datar. Tapi mengenai harta, saya merasa sebagian besar dihasilkan oleh saya, jadi membaginya sama rata itu tidak adil. Aku mendengarkan dan tidak terkejut. Inilah yang telah kusiapkan. Mediator menoleh padaku. Pendapat Anda? Aku menatap lurus ke depan, dan dengan suara datar berkata, saya tidak menuntut harta yang dimiliki Dimas sebelum menikah. Tapi apa yang didapat selama masa pernikahan, saya menuntut untuk dibagi sesuai hukum. Santi langsung menyela. Suaranya meninggi. Enak saja bicara. Kamu di rumah tidak menghasilkan uang, sekarang mau ikut bagi harta adikku. Mediator memintanya untuk menjaga ketertiban, tapi dia tidak berhenti. Jujur saja, Santi menoleh padaku. Tatapannya tajam seperti pisau. Kamu kabur ke orang tuamu, lalu menggugat ke pengadilan. Siapa yang mau menikahimu setelah ini? Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun ini, aku tidak merasa marah. Aku hanya melihat segalanya dengan jelas. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, ucapku perlahan. Saya akan mengurus diri saya sendiri. Suasana di ruangan itu memanas. Dimas mengerutkan kening. Nita, jangan bicara begitu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, jawabku. Mediator beralih ke masalah tunjangan. Mendengar ini, Dimas sedikit ragu. Mengenai anak, kita bisa bicarakan nanti, katanya. Aku menggelengkan kepala. Tidak perlu dibicarakan nanti. Saya akan melahirkan dan membesarkan anak ini. Anda wajib membayar tunjangan sesuai hukum. Santi tersenyum sinis. Bicaramu seolah-olah yakin itu anak adikku. Kata-kata itu membuat udara di ruangan membeku. Aku menatap lurus ke arahnya, tidak mengalihkan pandangan. Anda sebaiknya lebih berhati-hati dengan ucapan Anda. Dimas menoleh ke Santi. Suaranya pelan tapi jelas. Santi, hentikan. Ini adalah pertama kalinya selama pertemuan ini dia benar-benar mengatakan sesuatu pada kakaknya, tapi aku sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Jika kata-kata itu diucapkan beberapa tahun lebih awal, mungkin segalanya akan berbeda. Prosedur mediasi berlangsung hampir 1 jam, tetapi kesepakatan tidak tercapai. Mediator menyimpulkan bahwa kasus ini akan dilanjutkan ke pengadilan. Ketika kami berdiri untuk pergi, aku merasa lega. Bukan karena semuanya telah selesai, tetapi karena aku tahu aku tidak mundur. Keluar ke koridor, Dimas memanggilku. Nita. Aku berhenti dan berbalik. Aku mau bicara denganmu, berdua saja.
Aku melirik jam dan mengangguk, kami menepi ke sudut koridor yang lebih sepi. Kamu benar-benar mau sampai sejauh ini? Tanyanya. Aku sudah sampai di sini, jawabku. Dia terdiam, lalu berkata pelan, aku tidak menyangka akan jadi begini. Aku menatapnya, dan perasaan aneh muncul di hatiku. Bukan lagi sakit hati, bukan juga cinta. Lalu menurutmu, akan jadi seperti apa? Tanyaku. Dimas tidak bisa menjawab. Bisakah kamu lupakan saja soal uang? Lanjutnya, melambatkan bicaranya. Mari kita selesaikan semuanya baik-baik. Aku menggelengkan kepala pelan. Aku sudah melupakannya selama 7 tahun. Kalimat itu terdengar tanpa celah, hanya sebagai fakta, tapi justru karena itu Dimas tidak bisa membantah. Aku berbalik dan berjalan pergi. Kali ini dia tidak memanggilku. Keluar dari gedung pengadilan, aku melihat Bapak sudah menunggu. Dia tidak bertanya apa-apa, hanya menatapku seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. Aku tersenyum. Sudah, Pak. Dia mengangguk dan membukakan pintu mobil untukku. Dalam perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela. Kota masih sama. Orang-orang berjalan, mobil-mobil melaju, tidak ada yang berubah. Hanya aku yang berubah. Aku meletakkan tangan di perut dan perlahan memejamkan mata. Pertarungan ini belum berakhir, tapi aku tidak lagi takut. Setelah mediasi yang gagal, segalanya memasuki tahap yang berbeda lebih jelas, dingin, tanpa basa-basi atau upaya menjaga citra. Sebagai gantinya, yang ada hanyalah berkas, stempel, dan tenggat waktu yang pasti. Aku sadar, ketika sebuah pernikahan sampai ke pengadilan, itu bukan lagi kisah dua orang, melainkan sebuah kasus yang menuntut pemisahan yang jelas antara hak dan kebohongan, yang ditimbang di atas neraca hukum, bukan perasaan. Selama menunggu sidang pertama, aku hampir tidak menerima telepon dari Dimas. Dia juga tidak mengirim pesan. Keheningan ini membuatku sadar bahwa dia telah memilih caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Mungkin dia sedang menyiapkan dokumen, berkonsultasi dengan pengacara, atau mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang dilakukannya benar. Sementara aku menjaga ritme hidup yang stabil. Setiap pagi aku bangun lebih awal dan berjalan-jalan di sekitar kompleks perumahan, menghirup udara segar. Dokter menyarankan aktivitas fisik ringan demi kesehatan bayi. Terkadang, jika cuaca sedang teduh, ibu menemaniku, sambil bercerita tentang tetangga atau kenakalanku waktu kecil. Cerita-cerita sederhana itu menghangatkan hatiku, seolah benang tak kasat mata menarikku keluar dari hari-hari kelam masa lalu. Suatu pagi, setelah kembali dari pemeriksaan rutin, sebuah nomor tak dikenal meneleponku. Aku menjawab. Di ujung sana terdengar suara seorang wanita parubaya. Bisa bicara dengan Anita? Ya, saya sendiri. Saya bibinya Dimas. Aku sedikit terdiam, tapi tetap menjaga nada tenang. Oh, iya Tante. Ada apa ya? Wanita itu menghela napas. Tante tidak mau ikut campur urusan kalian, tapi Tante dengar kamu sampai membawa masalah ini ke pengadilan. Itu tidak baik, Nak. Apapun yang terjadi antara suami istri, seharusnya diselesaikan di dalam rumah. Kalau sampai diumbar keluar, nanti malu sendiri kalau ketemu. Aku terdiam sejenak, lalu berkata, iya Tante, saya mengerti. Tapi ada hal-hal yang jika tidak dijelaskan, tidak akan pernah selesai. Kamu sebagai perempuan harus lebih sabar, lanjutnya. Dimas memang kadang emosional, tapi dia bukan orang jahat. Kamu membuatnya malu seperti ini. Mendengar itu, aku merasakan perasaan yang sangat kukenal, yang menghantuiku selama 7 tahun. Selalu aku yang harus sabar. Selalu aku yang harus memikirkan orang lain, nama baik suami, kehormatan keluarganya, sementara perasaanku selalu dikesampingkan. Iya, jawabku lembut tapi jelas. Saya sudah banyak bersabar. Tapi kali ini, saya ingin hidup untuk diri saya sendiri dan anak saya. Di ujung sana hening selama beberapa detik, lalu dia berkata pelan, kamu berubah ya? Iya, kataku. Jika saya tidak berubah, saya akan kehilangan diri saya sendiri. Percakapan selesai. Aku meletakkan telepon, dan hatiku terasa tenang. Mungkin, ketika kau menyuarakan apa yang kau pikirkan, kau akan berhenti bergantung pada pendapat orang lain. Hari itu juga, Maya memanggilku ke kantornya untuk membahas kasus. Ketika aku tiba, dia sudah menyiapkan tumpukan berkas yang lebih tebal. Pihak sana mengajukan berkas tambahan, katanya. Mereka mengklaim bahwa sebagian besar pengeluaran keluarga ditanggung oleh penghasilan Dimas. Dan kamu hanya mengelola uang, tanpa memberikan kontribusi nyata. Aku mendengarkan dan tidak terkejut. Aku tahu Dimas akan memilih jalan ini. Bagaimana menurut Anda? Tanyaku. Maya menatapku dengan tatapan yakin. Bukti kita lebih kuat. Semua transfermu terkonfirmasi oleh rekening koran. Pembelian besar atas namamu.
Yang penting adalah membuktikan bahwa sumber uangnya adalah tabungan pribadimu sebelum menikah. Aku mengangguk. Aku sudah lama bersiap untuk ini. Hanya saja tidak menyangka harus menggunakannya. Satu hal lagi, tambah Maya. Mereka berniat menuntut tes DNA setelah anakmu lahir. Aku mengerutkan kening. Mereka meragukannya. Bukan begitu, jelasnya. Ini cara untuk mengulur waktu dan memberikan tekanan. Tapi jangan khawatir, jika diperlukan, kita akan lakukan prosedurnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya tidak takut. Maya tersenyum kecil. Saya tahu. Keluar dari kantor hukum, aku berjalan kaki cukup jauh sebelum memanggil taksi. Matahari sore di Yogyakarta terasa lembut. Angin sepoi-sepoi yang kukenal membawa aroma tanah basah. Aku berjalan perlahan, meletakkan tangan di perut, dan memikirkan apa yang menanti di depan. Sidang pengadilan mungkin akan sulit. Kata-kata tidak menyenangkan mungkin akan terdengar, situasi tak terduga bisa saja muncul. Tapi aku tahu, aku sudah melewati separuh jalan. Malamnya, saat kami makan malam, Bapak berkata, minggu depan sidang pertama. Aku mengangguk. Iya. Ibu menatapku dengan cemas, tapi tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menambahkan lauk ke piringku. Makan yang banyak, kamu butuh tenaga, aku tersenyum. Aku baik-baik saja, Bu. Bapak meletakkan garpunya. Suaranya pelan tapi jelas. Apapun hasilnya, kamu tidak boleh menyerah di tengah jalan. Aku menatap Bapak dan merasakan ketegasan dalam tatapannya. Aku mengerti, dia tidak hanya bicara tentang pengadilan, tapi tentang hidupku ke depannya. Iya, aku tahu. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku duduk di dekat jendela, memandangi jalanan. Kota telah menyalakan lampunya. Suara kendaraan perlahan mereda. Aku teringat hari-hari pertama setelah menikah, ketika aku juga sering duduk seperti ini di malam hari. Tapi saat itu aku menunggu Dimas, berharap dia akan sedikit lebih mengerti aku. Dan sekarang, aku duduk dan memikirkan diriku sendiri, anak di dalam perutku, dan kehidupan baru. Telepon bergetar. Kali ini pesan dari Dimas. Minggu depan sidang. Siap-siap. Aku menatap kata-kata itu dan menjawab singkat, aku tahu. Dia tidak membalas lagi. Aku meletakkan telepon. Beberapa percakapan, seberapapun dilanjutkan, tidak akan mengubah apa-apa. Yang penting bukan lagi siapa mengatakan apa, tetapi siapa yang akan bertahan sampai akhir. Aku bersandar di kursi dan memejamkan mata. Di hatiku tidak ada lagi gejolak emosi seperti dulu, tidak ada amarah atau sesal, hanya ketenangan yang jernih. Mungkin ini yang terjadi ketika kau benar-benar melepaskan. Aku meletakkan tangan di perut dan berkata pelan. Kita akan lalui ini sampai selesai, sayang. Di luar, angin masih berdesir, membawa kesejukan malam. Aku menarik napas dalam-dalam, bangkit, dan mematikan lampu. Jalan baru menanti, dan aku tahu, aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Pagi di hari sidang pertama, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena gugup, tapi karena perasaan aneh, seperti saat berdiri di depan sebuah pintu besar yang pasti harus kau lewati. Aku duduk di depan cermin, menata rambut dengan rapi, memilih daster longgar berwarna terang. Ibu berdiri di belakangku, memandangiku, lalu berkata pelan, hari ini yang tenang ya, nak. Katakan saja yang sebenarnya, bagaimana kamu hidup selama ini? Itu saja. Aku mengangguk. Mungkin belum pernah sebelumnya kata kebenaran begitu penting bagiku. Aku tidak perlu melebih-lebihkan, tidak perlu banyak menjelaskan, cukup ceritakan apa adanya. Selebihnya, biar hukum yang memutuskan. Bapak mengantarku ke pengadilan. Dalam perjalanan, dia tidak banyak bicara, hanya mengingatkanku untuk sarapan dan menjaga tenaga. Aku mengerti, keheningannya bukan karena tidak peduli, melainkan memberiku waktu untuk menenangkan diri. Masuk ke ruang sidang, aku melihat Dimas sudah duduk di tempatnya. Dia mengenakan setelan gelap, tetap rapi, tapi tampak lelah. Di sampingnya ada pengacaranya. Santi dan ibu mertua duduk di belakang. Tatapan ibu mertua penuh dengan kejengkelan yang tidak disembunyikan. Aku duduk di tempatku, di sampingku ada Maya. Dia mengangguk singkat, seolah mengingatkanku bahwa semuanya sudah siap. Sidang dimulai sesuai protokol. Ketika hakim membacakan materi perkara, suasana di ruangan menjadi lebih serius dan tegang. Pertanyaan diajukan, jawaban dicatat, tidak ada lagi ruang untuk emosi. Semuanya harus jelas dan lugas. Saat tiba giliran penggugat, Maya berdiri, suaranya tidak keras, tapi jelas. Klien saya, Anita, selama 7 tahun pernikahan telah sepenuhnya menanggung semua urusan rumah tangga, serta menggunakan dana pribadinya untuk membiayai banyak pengeluaran bersama. Semua pengeluaran ini didukung oleh bukti dokumenter,
Oleh karena itu kami meminta pengadilan untuk mempertimbangkan kontribusinya secara penuh dalam pembagian harta. Dia menyerahkan salinan rekening koran satu persatu. Aku melihat angka-angka itu, dan hatiku tidak lagi sesak seperti dulu. Mungkin aku sudah menerima bahwa apa yang pernah kuberikan, sekarang harus dinilai dengan semestinya. Ketika giliran pengacara Dimas, dia mulai membantah. Argumennya panjang. Intinya adalah bahwa penghasilan utama keluarga berasal dari Dimas, dan aku hanyalah pengelola keuangan. Pengeluaranku, menurutnya, bersifat sukarela. Aku mendengarkan dan tidak menyela. Aku tahu di pengadilan, setiap orang punya kebenarannya masing-masing. Yang terpenting bukanlah kata-kata, melainkan bukti. Ketika hakim bertanya langsung padaku, aku berdiri. Suaraku datar. Selama masa pernikahan, saya tidak memiliki penghasilan tetap karena saya berhenti bekerja untuk pindah bersama suami ke Jakarta. Namun, saya memiliki tabungan pribadi sebelum menikah, dan sebagian besar pengeluaran keluarga ditutupi dari sumber tersebut. Saya tidak menyangkal penghasilan suami, tapi saya juga tidak terima jika seluruh jerih payah saya dianggap tidak ada. Setelah aku selesai, keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa detik. Aku tidak menatap Dimas, tapi aku merasakan tatapannya padaku. Ketika masalah beralih ke anak, suasana menjadi lebih tegang. Hakim mengklarifikasi soal tunjangan. Dimas sedikit ragu, lalu berkata, saya tidak menolak tanggung jawab, tapi saya ingin ada konfirmasi yang jelas setelah anak lahir. Aku mengangguk. Saya setuju untuk bertindak sesuai hukum. Jika diperlukan, saya bersedia menjalani tes apapun. Jawaban itu membuat segalanya jelas, tanpa perdebatan atau keraguan. Sidang berlangsung lebih lama dari perkiraan. Ketika hakim mengumumkan skors untuk mempelajari bukti, aku merasa lelah. Mungkin karena harus terus-menerus berdiri dan duduk, atau mungkin karena ketegangan selama berjam-jam. Keluar dari ruangan, aku memperlambat langkah. Bapak sudah menunggu di koridor. Dia menatapku dan bertanya, baik-baik saja? Aku mengangguk. Iya Pak, baik-baik saja. Maya, yang keluar bersamaku, berkata pelan, kamu hebat hari ini. Selebihnya biar pengadilan yang memutuskan. Aku berterima kasih padanya, dan hatiku terasa sedikit lebih ringan. Saat itu, Dimas keluar. Dia berdiri beberapa langkah dariku, ragu-ragu, lalu mendekat. Nita. Aku berbalik. Aku mau bicara. Aku melirik Bapak. Dia mengangguk. Aku menepi, menjaga jarak. Dimas menatapku. Tatapannya berbeda, tidak seperti dulu. Tidak seharusnya sampai seperti ini. Aku tidak terburu-buru menjawab, menatap lurus ke arahnya. Menurutmu, sampai di mana seharusnya cukup? Dimas terdiam. Mungkin dia sendiri tidak tahu. Dia hanya berpikir jika aku sedikit mengalah, segalanya akan lebih mudah. Aku menggeleng pelan. Aku sudah mengalah selama 7 tahun. Kalimat itu terdengar tanpa cela, hanya sebagai fakta. Tapi justru karena itu Dimas tidak bisa membantah. Dia menghela napas. Aku tidak tahu kalau kamu sesulit itu. Aku menatapnya dan berkata, bukannya kamu tidak tahu. Kamu tidak mau tahu. Dimas terpaku. Tatapannya meredup. Aku tahu kata-kata itu mungkin melukainya, tapi itu adalah kebenaran yang harus dia hadapi. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, kembali ke Bapak, dan kami bersama-sama meninggalkan gedung pengadilan. Dalam perjalanan pulang, aku diam. Aku menatap keluar jendela. Kota menjalani hidupnya. Tidak ada yang berubah. Hanya aku yang berubah. Setibanya di rumah, aku menceritakan pada ibu bagaimana semuanya berjalan. Dia mendengarkan dan hanya mengucapkan satu kalimat. Berarti kamu sudah melewati sebagian jalan. Aku mengangguk. Ya, aku telah melewati sebagian jalan, bukan dengan kesabaran seperti dulu, melainkan dengan pilihanku sendiri. Malam itu aku lama tidak bisa tidur. Aku memikirkan sidang, kata-kata yang terucap, tatapan Dimas saat dia mendengarkan jawabanku. Di hatiku tidak ada lagi beban. Sebagai gantinya, ada keyakinan yang jernih bahwa aku berada di jalan yang benar. Aku meletakkan tangan di perut dan berbisik pelan, kita pasti bisa, sayang. Di luar, angin berdesir pelan. Aku memejamkan mata, membiarkan pikiranku tenang. Jalan di depan masih panjang, tapi aku tahu aku akan melangkah satu persatu, tanpa menoleh ke belakang. Setelah sidang pengadilan pertama, hidupku tidak kembali seperti semula, tetapi juga tidak sekacau sebelumnya. Semuanya seperti air yang telah dikocok dan kini perlahan mengendap, meski di dasarnya masih ada arus yang tak terlihat. Aku terbiasa harus menghubungi Maya setiap minggu untuk memantau perkembangan kasus. Dokumen tambahan, jawaban dari pihak lawan, semuanya disiapkan dengan cermat.
Terkadang aku duduk berjam-jam bersamanya, memeriksa ulang setiap angka, setiap detail kecil di rekening koran. Aku tidak lagi merasa lelah. Sebagai gantinya, ada fokus yang jernih. Mungkin, ketika kau tahu apa dan mengapa kau melakukannya, kelelahan pun menjadi bermakna. Suatu siang, saat aku di rumah, sebuah pesan masuk dari Dimas. Kali ini bukan kalimat-kalimat pendek, melainkan teks yang lebih panjang. Nita, aku sudah memeriksa semuanya. Dokumen-dokumen itu. Aku tahu kamu menghabiskan lebih banyak dari yang kukira, tapi tolong mengerti, aku tidak bisa setuju membagi semuanya sama rata. Aku masih ingin kita berdamai, tanpa harus menyelesaikan ini di pengadilan. Aku membacanya, meletakkan ponsel, dan tidak langsung menjawab. Aku tidak lagi bereaksi impulsif. Aku memberi diriku waktu untuk berpikir, bukan karena bimbang, melainkan karena aku ingin yakin keputusanku tidak didikte oleh emosi sesaat. Malamnya, aku menceritakan pesan itu pada orang tuaku. Ibu, setelah mendengarkan, menghela napas. Baru sekarang dia sadar berapa banyak yang kau korbankan, tapi tetap tidak mau menanggung tanggung jawab. Bapak, setelah terdiam, berkata. Bukannya dia tidak mengerti, dia hanya merasa itu lebih menguntungkan baginya. Aku menatap Bapak, dan tiba-tiba mengerti. Dulu, saat ada masalah, aku selalu berpikir dari sudut pandang perasaan, percaya bahwa jika aku berbuat baik, orang lain akan mengerti. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ada yang akan mengerti, dan ada yang akan memilih opsi yang paling menguntungkan bagi mereka, bahkan jika itu menyakiti orang lain. Aku mengambil ponsel dan membalas, Dimas, kamu punya kesempatan untuk berdamai sebelum aku mengajukan gugatan. Sekarang semuanya berjalan sesuai hukum, dan aku tidak ingin mengubah apapun. Setelah mengirim pesan itu, aku merasa sangat tenang, tanpa keraguan sedikit pun. Keesokan paginya, aku pergi untuk pemeriksaan rutin. Dokter berkata bayinya berkembang dengan baik, semua indikator normal. Melihat gambar mungil di layar USG, aku tanpa sadar tersenyum. Di tengah semua kekacauan ini, anak ini tumbuh setiap hari, menjalani hidupnya sendiri, tak tersentuh oleh kebisingan di luar. Keluar dari rumah sakit, aku mampir ke sebuah kafe kecil di tepi sungai. Aku duduk di sudut yang kukenal, memesan minuman hangat, dan membuka buku catatanku untuk menulis beberapa hal. Sejak kembali ke Jogja, aku punya kebiasaan mencatat pikiranku, bukan untuk mengingat, melainkan untuk lebih memahami diriku sendiri. Saat sedang menulis, aku mendengar suara yang kukenal. Aku mengangkat kepala. Di hadapanku berdiri Bima, teman sekelasku dulu. Dia hampir tidak berubah, tinggi, kurus, dengan wajah yang ramah, hanya tatapan matanya yang lebih dewasa. Nita? Aku sedikit terkejut. Bima? Wah, lama tidak bertemu. Bima duduk di mejaku. Setelah beberapa basa-basi, dia menatapku dan berkata, aku dengar tentang masalahmu. Aku tidak heran. Hal-hal seperti ini, meski tidak dibicarakan, pada akhirnya akan terdengar juga. Aku baik-baik saja, kataku. Bima mengangguk. Aku tahu kamu baik-baik saja, tapi tidak semua orang bisa sepertimu. Aku tersenyum kecil. Ini bukan soal kekuatan. Hanya saja tidak ada pilihan lain. Bima terdiam, lalu berkata, dulu, waktu kamu memutuskan menikah dengan Dimas, aku pikir kamu tidak akan bahagia. Aku menatapnya tanpa tersinggung, hanya dengan sedikit kesedihan. Kenapa kamu tidak bilang? Dan apa kamu akan mendengarkan? Tanyanya balik. Aku tersenyum, tidak menjawab. Aku sudah tahu jawabannya. Kami mengobrol sebentar lagi. Bima tidak bertanya detail tentang perceraian, hanya bercerita tentang pekerjaannya, tentang bagaimana dia baru saja pindah kembali ke Jogja. Obrolan yang ringan dan santai itu membantuku rileks. Saat kami berpisah, Bima berkata, kalau butuh bantuan, bilang saja, aku mengangguk. Terima kasih. Dalam perjalanan pulang, aku memikirkan pertemuan kami. Bukan tentang Bima, melainkan tentang perasaan yang muncul saat bertemu seseorang yang mengenalmu sebelum semua ini dimulai. Saat itu aku hanyalah diriku sendiri, tidak terbebani oleh peran sebagai istri, menantu, atau wanita yang sabar. Setibanya di rumah, aku melihat ibu sedang bersih-bersih di ruang tengah. Dia menatapku dan bertanya, dari mana kok ceria sekali? Aku tersenyum. Ketemu teman lama. Ibu mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut, tapi tatapannya melembut, seolah cukup baginya melihatku merasa lebih baik. Sorenya, aku menerima pemberitahuan dari Maya bahwa sidang berikutnya telah dijadwalkan. Waktu yang tersisa tidak banyak, dan segalanya menuju akhir. Aku duduk sendirian di kamar, menatap surat panggilan itu. Aku tidak lagi merasa cemas seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, ada kesiapan yang jernih. Aku tahu jalan ini tidak mudah,
tapi karena aku sudah sampai sejauh ini, aku tidak akan berhenti. Aku meletakkan tangan di perut dan berkata pelan, kita akan selesaikan ini segera. Di luar, angin malam berdesir pelan, membawa suara-suara yang kukenal. Aku memejamkan mata, membiarkan hatiku tenang. Semuanya perlahan menuju akhir, untuk membuka sesuatu yang baru. Sidang pengadilan kedua diadakan pada suatu pagi yang mendung. Cuaca seperti itu bisa membawa kesedihan, tapi juga kejernihan pikiran. Aku tiba hampir setengah jam lebih awal, duduk di bangku kayu panjang di koridor pengadilan, meletakkan tangan di perut, merasakan kehidupan kecil yang semakin kuat di dalam diriku. Bapak mengantarku, tetapi tidak ikut masuk, hanya berdiri di dekat gerbang, berulang kali menyalakan rokoknya yang padam. Ibu sejak pagi menasihatiku untuk bicara hati-hati dan menjaga diri. Tapi saat aku keluar rumah, dia hanya mengucapkan satu kalimat pelan, lakukan apa yang menurutmu benar. Kata-kata itu menemaniku sepanjang jalan. Maya tiba beberapa menit kemudian. Di tangannya ada map tebal berisi dokumen. Dia menatapku dengan tatapan tenangnya yang biasa. Hari ini mungkin akan lebih tegang dari yang kemarin. Tetap tenang, untuk semuanya kita punya bukti. Aku mengangguk. Aku bukan lagi wanita yang hanya diam dan menunggu orang lain berbicara untuknya. Aku tahu, ada saatnya kau harus berbicara untuk dirimu sendiri. Masuk ke ruang sidang, aku melihat Dimas sudah duduk di kursi tergugat. Dia mengenakan setelan gelap, tetapi wajahnya tidak lagi serapi dulu. Tatapannya menyapu tubuhku, berhenti sejenak di perutku, lalu cepat-cepat dialihkan. Di sampingnya duduk Santi dengan riasan mencolok, tetapi wajahnya tampak lebih tegang. Melihatku, dia tidak lagi sesombong sebelumnya, tatapannya penuh kewaspadaan, seolah sedang menghitung sesuatu. Sidang dimulai. Prosedur yang sama terulang, tetapi kali ini suasana di ruangan berbeda. Tidak ada lagi interupsi atau kebisingan seperti sebelumnya, melainkan ketegangan yang hening, seperti sebelum badai. Bagian pertama didedikasikan untuk pembagian harta. Pengacara Dimas mencoba membuktikan bahwa kontribusiku tidak sebanding dengan bagian yang kutuntut. Tapi kali ini, Maya tidak hanya menyajikan angka, tetapi menguraikan setiap pengeluaran, setiap transfer, setiap dokumen yang kusimpan selama 3 tahun. Aku menatap Dimas saat setiap angka dibacakan. Wajahnya perlahan berubah, dari kesal menjadi diam, lalu menjadi kebingungan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pada satu titik, ketika Maya menyebutkan biaya kuliah Bagas di tahun ketiga, aku melihat Dimas mengepalkan tangannya. Mungkin baru pada saat itulah, dia benar-benar sadar bahwa kata-kataku bukan diucapkan dalam kemarahan, melainkan kebenaran yang tidak ingin dia lihat. Setelah masalah harta, tibalah bagian terpenting yang kunantikan. Maya berdiri. Suaranya tetap jernih, tidak keras, tetapi cukup untuk didengar semua orang di ruangan itu. Kami meminta pengadilan untuk mempertimbangkan tindakan tergugat 2, Santi, yang meminta transfer uang dari penggugat dengan dalih yang tidak benar, serta menyajikan bukti tambahan bahwa tergugat 2 telah menyalahgunakan hubungan keluarga untuk keuntungan pribadi. Suasana di ruangan menjadi semakin tegang. Maya membuka mapnya dan mengeluarkan sebuah perekam suara kecil. Ini adalah rekaman percakapan tergugat 2, Santi, dengan pihak ketiga, yang dibuat saat penggugat masih tinggal di rumah tergugat. Rekaman itu diputar, suara Santi tidak keras, tetapi jelas. Suaranya tidak selembut saat di depan semua orang, melainkan tajam dan penuh perhitungan. Biarin aja dia yang bayar, dasar bodoh. Nanti kalau uangnya habis, dia juga bakal pergi sendiri. Ruangan itu sunyi senyap, tidak ada bisikan, tidak ada gumaman. Hanya keheningan yang begitu lama hingga kau bisa mendengar napas satu sama lain. Aku tidak menatap Santi, tapi aku tahu wajahnya saat itu tidak mungkin bisa tetap tenang. Hakim meminta rekaman dimatikan dan menatap tergugat. Apakah tergugat punya komentar mengenai hal ini? Setelah jeda, Santi berdiri. Suaranya bergetar, tetapi dia mencoba tetap tegar. Itu bukan saya, itu editan. Maya tidak langsung bereaksi, hanya berkata dengan tenang, kami bisa menyerahkan file aslinya dan meminta uji forensik jika diperlukan. Dimas pada saat itu menoleh ke Santi. Di matanya tidak ada lagi kepercayaan, melainkan kecurigaan yang jelas. Santi, apa maksudmu? Tanyanya pelan, tetapi di keheningan ruangan, pertanyaan itu terdengar sangat keras. Santi tidak menjawab, hanya membuang muka. Pada saat itu, aku sadar aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Beberapa kebenaran, sekali terungkap, tidak bisa lagi disembunyikan oleh siapapun. Sidang berlanjut dengan perdebatan lain, tetapi aku tidak lagi merasakan beban seperti di awal. Semuanya seolah telah menemukan tempatnya. Ketika hakim mengumumkan skors untuk musyawarah, aku duduk diam di kursiku, meletakkan tangan di perut. Aku tidak meminta banyak, hanya keputusan yang adil. Beberapa waktu kemudian,
Saat semua orang mulai keluar ruangan menunggu putusan, Dimas mendekatiku. Dia berdiri agak jauh, tidak terlalu dekat untuk bisa disentuh. Nita, panggilnya dengan suara serak. Aku mengangkat mata menatapnya. Aku tidak tahu kalau semuanya seperti itu, katanya dengan nada bingung. Aku menatapnya selama beberapa detik dan menjawab pelan. Kamu tidak tahu, atau tidak mau tahu? Dimas terdiam. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa pertanyaan, sekali diajukan, tidak lagi membutuhkan jawaban. Aku berdiri dan keluar ke koridor. Bapak masih berdiri di sana. Melihatku, dia mematikan rokoknya dan bertanya, baik-baik saja? Aku mengangguk. Baik-baik saja, Pak. Dia tidak bertanya lagi, hanya menepuk bahuku pelan, seolah memberiku kekuatan tanpa kata. Aku bersandar di dinding, memejamkan mata sejenak. Ketegangan itu hilang, digantikan oleh kelegaan, seolah aku baru saja melepaskan beban berat yang telah kupikul terlalu lama. Sidang belum berakhir, tetapi aku tahu, apapun putusannya, aku bukan lagi pihak yang kalah. Setelah skor singkat, sidang dilanjutkan, tetapi suasana di ruang pengadilan sudah sama sekali berbeda. Jika tadi pagi penuh dengan perdebatan sengit, sekarang semuanya terasa seperti babak akhir sebuah cerita yang kesimpulannya sudah bisa ditebak. Aku kembali ke kursiku, menautkan tangan di perut, dan merasakan detak jantungku melambat. Bukan karena ketegangan mereda, tetapi karena aku tahu, aku telah mengatakan semua yang perlu dikatakan, menyajikan semua yang kumiliki, dan sisanya bukan lagi di tanganku. Dimas juga kembali ke tempatnya. Kali ini dia tidak menatapku, hanya menundukkan kepala, mengepalkan tangannya dengan erat. Santi duduk diam, tidak lagi menyela atau menunjukkan agresi. Tatapannya sesekali melirik ke arahku, tetapi tidak ada lagi ketajaman, hanya kekhawatiran yang tak terselubung. Hakim masuk, mengetuk palu dengan ringan, dan dengan suara datar dan jelas mengumumkan, sidang dilanjutkan. Bagian terakhir adalah pernyataan penutup dari kedua belah pihak sebelum putusan dibacakan. Pengacara Dimas berdiri, tetapi kali ini suaranya tidak seyakin sebelumnya. Dia hanya kembali menekankan beberapa keadaan kliennya, meminta pengadilan untuk meringankan kewajiban finansialnya. Ketika giliran Maya, dia tidak banyak bicara. Dia hanya merangkum secara singkat seluruh proses, mulai dari kontribusiku dalam keluarga, pengeluaran yang terdokumentasi dengan jelas, hingga penyalahgunaan oleh Santi yang dibuktikan dengan dokumen dan rekaman suara. Kami tidak meminta apapun selain keadilan, ucapnya tegas. Mendengar kata-kata itu, hatiku terasa lebih ringan. Ya, selama perjalanan ini, yang kucari bukanlah kemenangan atau kekalahan, melainkan keadilan atas semua yang telah kualami. Hakim mencatat sesuatu dan mengumumkan bahwa majelis hakim akan bermusyawarah. Ruangan itu kembali hening. Tidak ada yang berbicara. Hanya terdengar desiran kertas dan langkah-langkah orang yang keluar ke koridor. Aku berdiri dan keluar bersama yang lain. Bapak masih berdiri di tempat yang sama. Kali ini dia tidak merokok, hanya melipat tangan di dada dan memandang ke kejauhan. Melihatku, dia bertanya, sudah? Tinggal menunggu putusan, Pak. Dia mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, tapi aku bisa melihat ketegangan di matanya. Meskipun dia diam, aku tahu dia mengkhawatirkanku dan bayi ini. Aku duduk di bangku panjang, bersandar ke dinding. Beberapa saat kemudian, Dimas keluar. Dia berdiri beberapa langkah dariku, seolah ragu untuk mendekat. Akhirnya, dia melangkah maju. Nita. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Aku mengangkat mata menatapnya, tidak mengalihkan pandangan. Maafkan aku, katanya, kali ini tanpa dalih atau penjelasan. Aku menatapnya, mendengar setiap kata dengan jelas, tetapi di hatiku tidak ada lagi gejolak. Untuk apa kamu minta maaf? Tanyaku tenang. Dimas terpaku, seolah tidak menduga pertanyaan seperti itu. Aku tidak memihakmu. Aku tidak percaya padamu. Aku mengangguk samar. Ya, kamu tidak percaya padaku. Hening yang panjang menyelimuti kami. Tapi itu sudah berlalu, tambahku dengan suara datar yang sama. Dimas menatapku. Di matanya ada sesuatu yang mirip penyesalan, tetapi juga kesedihan seseorang yang baru saja menyadari nilai dari apa yang telah hilang. Aku ingin memperbaiki semuanya, katanya. Aku tersenyum sangat tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang telah memahami segalanya. Beberapa hal sudah tidak bisa diperbaiki, Dimas. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah berdiri beberapa detik, dia berbalik dan berjalan menjauh. Kali ini langkahnya lebih lambat, tidak setegas dulu. Aku menatap kepergiannya, tetapi tidak lagi merasa menyesal. Mungkin apa yang pernah kusesali telah hilang sejak lama. Hanya saja, baru hari ini aku benar-benar menerimanya.
Sekitar 1 jam kemudian, semua orang kembali dipanggil ke ruang sidang. Aku menarik napas dalam-dalam dan masuk bersama Maya. Bapak tetap di luar, tapi aku tahu dia mengawasi setiap langkahku. Ketika semua orang telah duduk, hakim mulai membacakan putusan. Suaranya datar dan jelas, setiap kata ditimbang dengan cermat. Mengenai perkawinan, pengadilan mengabulkan gugatan penggugat. Hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat secara resmi diputus. Mendengar itu, aku tidak merasa sakit, hanya kelegaan yang nyata, seolah sebuah pintu yang tidak akan pernah terbuka lagi akhirnya tertutup. Mengenai harta, lanjut hakim, pengadilan, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, menetapkan komposisi harta bersama dan memutuskan untuk membaginya dengan mempertimbangkan kontribusi yang lebih besar dari pihak penggugat. Mendengarkan bagian ini, aku tidak berusaha mengingat angka pastinya. Aku hanya tahu bahwa semua yang telah kuinvestasikan tidak diabaikan. Mengenai dana yang dihabiskan penggugat untuk pendidikan dan kebutuhan keponakan, pengadilan mengabulkan tuntutan ganti rugi sebagian berdasarkan dokumen yang disajikan dan bukti adanya penyalahgunaan. Santi pada saat itu menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak menatapnya, dan tidak ingin menatapnya. Terakhir, mengenai kewajiban tunjangan untuk anak yang akan lahir, pengadilan menetapkan tanggung jawab tergugat sesuai dengan undang-undang, terlepas dari putusnya perkawinan. Ketika hakim selesai, ruangan itu tetap hening. Tidak ada tepuk tangan atau reaksi berlebihan, hanya tatapan-tatapan yang saling beradu, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Aku duduk selama beberapa detik, lalu berdiri. Maya menyentuh lenganku dengan lembut. Semuanya baik-baik saja, katanya. Aku mengangguk. Keluar dari ruang sidang, aku melihat Bapak. Dia tidak bertanya apa-apa, hanya menatapku lama, lalu mengangguk. Aku mengerti, baginya cukup sudah melihatku tidak dirugikan. Keluar ke jalan, aku berhenti sejenak dan menatap langit. Langitnya masih sama, mendung, tetapi di dalam hatiku baru saja terjadi badai besar. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Bima. Sudah selesai? Aku membalas. Ya, sudah selesai. Sesaat kemudian dia menulis lagi. Berarti sekarang kamu bisa menjalani hidupmu. Aku membaca pesan itu dan tersenyum kecil. Ya, mulai saat ini, aku tidak lagi terikat pada apa yang bukan milikku. Aku meletakkan tangan di perut dan berbisik pelan, kita mulai lagi dari awal, sayang. Bayi di dalam perutku seolah menjawab dengan gerakan ringan. Aku melangkah maju, perlahan tapi pasti, seperti yang telah kulakukan selama ini. Setelah hari putusan pengadilan, hidupku tidak berubah seketika seperti di film-film. Tapi satu hal menjadi sangat jelas, aku tidak lagi ditarik ke belakang oleh masa lalu. Semua yang tertinggal terasa seperti pintu yang tertutup rapat, yang tidak bisa lagi dimasuki oleh siapapun. Beberapa hari pertama, aku menghabiskan sebagian besar waktu di rumah. Bukan karena sedih, tapi karena aku butuh waktu untuk menata semuanya di dalam kepala. Ibu, seperti biasa, bangun pagi, memasak, bersih-bersih, dan sesekali bertanya sederhana, bagaimana perasaanmu hari ini? Bapak lebih sedikit bicara, tapi setiap pagi dia membuatkanku minuman hangat, meletakkannya di meja, lalu pergi, seolah itu adalah hal yang wajar. Suatu siang, saat aku duduk di teras memandangi jalanan yang sepi, ibu duduk di sebelahku dan mulai merajut sepatu bayi. Dia tidak menatapku, hanya berkata perlahan, hatimu sudah lebih ringan? Aku berpikir sejenak dan mengangguk. Iya, Bu, jauh lebih ringan. Ibu berhenti merajut dan menghela napas dalam-dalam. Hidup ini tidak perlu hal-hal besar, nak, cukup bisa hidup tanpa beban di hati saja sudah cukup. Kata-kata sederhana itu kuingat lama. Seminggu kemudian, aku mulai kembali ke kehidupan yang lebih aktif. Rutin ke dokter, melakukan senam ringan untuk ibu hamil, dan kadang-kadang menemani ibu ke pasar. Kegiatan-kegiatan sehari-hari ini kini memberiku ketenangan yang telah lama hilang dariku. Selama itu, Dimas menelepon beberapa kali. Pertama kali aku tidak menjawab, kedua kali juga. Pada kali ketiga, aku menatap layar lama, tapi tetap tidak mengangkatnya. Bukan karena marah, tapi karena aku tidak tahu harus bicara apa. Semua yang perlu dikatakan sudah dikatakan di pengadilan. Dan apa yang perlu dia pahami, seharusnya sudah dia pahami sejak lama. Suatu malam, saat aku berbaring sambil membaca, telepon kembali bergetar. Kali ini sebuah pesan. Aku sudah transfer uang sesuai putusan pengadilan. Kalau kamu butuh apa-apa lagi untuk anak, bilang saja. Aku membacanya dan tidak langsung membalas. Aku meletakkan telepon dan menatap langit-langit. Tidak ada yang salah dengan kata-katanya. Bahkan terdengar bertanggung jawab. Tapi aku tidak lagi merasa itu yang kutunggu. Beberapa saat kemudian, aku menjawab singkat, sudah diterima. Tidak lebih, tidak kurang.
Aku tahu, sejak saat ini, yang menghubungkan kami hanyalah anak, tidak ada yang lain. Beberapa hari berikutnya, aku mulai serius memikirkan pekerjaan. Aku tidak bisa selamanya di rumah, meskipun orang tuaku bisa merawatku. Tapi aku sadar aku butuh kemandirian, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk anak yang akan segera lahir. Aku teringat pengalaman kerjaku dulu, memikirkan apa yang bisa kulakukan. Dulu aku bekerja sebagai akuntan, pekerjaan yang stabil, tapi sangat monoton. Setelah semua yang kualami, aku tidak mau kembali ke pekerjaan yang kulakukan hanya karena kewajiban. Aku ingin melakukan sesuatu yang memberiku makna. Suatu pagi saat sarapan, aku berkata pada orang tuaku, aku mau buka toko kecil. Ibu mengangkat kepala dengan heran. Toko apa? Masih berpikir, mungkin jualan makanan sehat, catering rumahan untuk orang-orang kantoran. Sepertinya di daerah sini belum banyak. Bapak meletakkan garpunya, menatapku, dan bertanya, kamu sudah pikirkan matang-matang? Aku mengangguk. Belum ada rencana jadi, tapi aku mau mulai riset. Aku tidak mau hanya diam di rumah. Bapak tidak menentang, tapi juga tidak langsung setuju. Dia hanya berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukan sampai tuntas. Jangan berhenti di tengah jalan. Aku mengangguk, aku mengerti. Beberapa hari berikutnya, aku mulai mencari tempat, menghitung biaya, mencari pemasok. Aku tidak terburu-buru, melakukan semuanya selangkah demi selangkah, belajar sambil jalan. Terkadang aku berjalan seharian hanya untuk melihat beberapa opsi tempat sewa, pulang dengan lelah, tetapi dengan tujuan yang jelas. Pada masa ini, Bima mulai lebih sering muncul dalam hidupku. Tidak dengan paksa, tapi sangat alami. Terkadang dia hanya mengirim pesan menanyakan apakah aku sudah makan. Terkadang dia mengirimkan informasi tentang pemasok produk sehat yang dia temukan di suatu tempat. Suatu hari, saat aku berdiri di depan sebuah ruko kecil di dekat pasar, memikirkan apakah akan menyewanya, Bima ada di sana bersamaku. Tempatnya bagus, katanya setelah melihat-lihat. Bagus, tapi sewanya agak mahal, jawabku. Bima mengangguk. Bukan mahal, tapi sepadan dengan lokasinya. Yang penting, tenagamu cukup tidak? Aku menatapnya dan tertawa. Bicaramu persis seperti bapakku, Bima ikut tersenyum, karena aku berpikir sama sepertinya. Kami berdiri di sana sebentar lagi. Aku merasakan dukungannya yang ringan dan tidak memaksa. Hanya kehadiran seseorang di sisimu saat kau membutuhkannya. Malam itu aku duduk lama di rumah dan berpikir. Aku sadar, setelah semua ini, yang kubutuhkan bukanlah orang yang sempurna, melainkan seseorang yang mengerti aku, menghargaiku, dan tidak memaksaku berpura-pura untuk mempertahankan hubungan. Aku meletakkan tangan di perut dan merasakan tendangan ringan. Aku tersenyum. Kamu juga berpikir begitu, ya? Ya, hidup terus berjalan, tidak menunggu siapapun. Dan aku juga. Aku tidak lagi diam di tempat. Aku tahu di depan sana masih banyak kesulitan. Tapi kali ini, aku tidak takut, karena aku tidak sendirian. Setelah aku menyewa ruko itu, hidupku memasuki ritme baru. Lebih sibuk tetapi juga lebih bermakna. Aku tidak punya waktu lagi untuk merenung sia-sia. Setiap hari dipenuhi dengan urusan, dari memilih sayuran dan mencari pemasok daging segar, hingga menghitung biaya dan merancang tata letak toko. Toko kecil itu berada di sudut jalan yang tidak terlalu besar, tetapi dekat dengan area perumahan padat. Pagi hari ada pasar, dan sore hari orang-orang pulang kerja, tempat yang ideal untuk ideku. Di hari pertama aku menerima kunci, aku berdiri di tengah ruangan yang kosong. Dinding belum dicat, lantai berdebu, tetapi hatiku terasa hangat. Bukan karena tempatnya indah, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melakukan sesuatu yang sepenuhnya milikku. Ibu datang bersamaku hari itu. Dia melihat sekeliling dan berkata, kalau dirapikan, tempat ini akan bagus. Tapi kamu jaga diri ya, jangan semua dikerjakan sendiri. Aku tersenyum. Iya, Bu, aku akan kerjakan pelan-pelan. Tapi kenyataannya, aku mengerjakan sangat banyak. Siang hari aku sibuk mengurus ini itu, mencari tukang, memilih bahan, dan malam hari aku duduk dengan perhitungan. Terkadang aku sangat lelah hingga tertidur begitu menyentuh bantal, dan tidak punya waktu lagi untuk memikirkan masa lalu. Bapak tidak banyak bicara, tapi setiap pagi dia mengantarku ke toko, dan sore hari menjemputku. Terkadang, di cuaca panas, aku memintanya untuk tinggal di rumah, tetapi dia selalu menjawab, selama Bapak masih bisa, Bapak akan antar. Aku tidak membantah. Ada perasaan yang tidak butuh kata-kata. Selama itu, Bima terus membantuku. Dia tidak terlalu ikut campur, tapi selalu ada saat dibutuhkan. Ketika aku mencari pemasok, dia mengenalkanku pada kenalannya.
Ketika aku ragu bagaimana menata peralatan di dapur, dia dengan sabar menggambar berbagai opsi bersamaku. Suatu siang, saat kami berdiri di toko melihat para pekerja mengecat dinding, Bima tiba-tiba bertanya, "Kamu tidak takut?" Aku berbalik. "Takut apa?" "Takut tidak berhasil, takut bangkrut." Aku terdiam sejenak dan menjawab, "Tentu saja takut. Tapi kalau tidak dilakukan, akan lebih menakutkan lagi." Bima mengangguk. Aku tahu dia mengerti. Di bulan ke-7 kehamilan, perutku sudah cukup besar, dan berjalan menjadi lebih sulit, tapi aku tetap berusaha melanjutkan pekerjaan. Ibu berkali-kali memintaku untuk lebih banyak istirahat, tapi aku tidak mau berhenti di tengah jalan. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa daftar belanjaan, telepon tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Aku sedikit ragu, lalu menjawab, "Halo." Di ujung sana hening selama beberapa detik, lalu terdengar suara yang kukenal. "Nita, ini aku." Aku langsung mengenali Dimas. Aku tidak menutup telepon, tapi juga tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya ingin tanya kabarmu," katanya dengan sedikit canggung. "Aku baik-baik saja," jawabku singkat. "Aku dengar kamu buka toko." Aku sedikit terkejut, tapi sadar bahwa kabar itu pasti akan sampai padanya. "Iya. Kamu butuh bantuan?" Pertanyaan itu membuatku terdiam selama beberapa detik. Bukan karena aku bimbang, tapi karena itu terdengar terlalu terlambat. "Tidak perlu," kataku. Di ujung sana kembali hening. "Nita, aku tahu apapun yang kukatakan sekarang tidak ada artinya lagi, tapi aku tetap ingin mengatakannya. Maafkan aku." Aku memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. "Kamu sudah mengatakannya. Tapi aku ingin kamu tahu, kali ini aku mengatakannya dengan tulus." Aku tidak membantah, juga tidak setuju. "Baiklah, hanya itu yang kujawab." "Bolehkah aku menemuimu sekali saja?" Aku menatap perutku, lalu ke jendela. "Tidak perlu. Kalau ada apa-apa, bisa lewat telepon." Dimas tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian dia berkata, "Kalau begitu, jaga dirimu." "Baik." Aku menutup telepon, meletakkannya di meja. Di hatiku tidak ada lagi kekacauan seperti dulu, hanya kesadaran yang jernih bahwa semuanya benar-benar telah berakhir. Bima datang sore itu, melihatku duduk diam, dia bertanya, "Ada apa?" Aku baru saja bicara dengan Dimas. Bima tidak langsung bertanya lebih lanjut, hanya duduk di sampingku. "Dan bagaimana perasaanmu?" Aku berpikir sejenak dan berkata, "Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan padanya." Bima mengangguk, "Itu bagus." Aku menatapnya dan tersenyum kecil. "Iya." Beberapa hari berikutnya, toko itu perlahan berubah wujud. Dinding dicat, dapur dipasang, perabotan ditata. Aku berdiri di tengah ruang itu, melihat semuanya terbentuk, dan merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Bukan kegembiraan yang meluap-luap, melainkan kepuasan yang mendalam, seolah aku akhirnya menemukan jalanku. Di hari pembukaan, aku tidak mengadakan pesta besar, hanya mengundang orang-orang terdekat. Ibu membuat syukuran kecil, Bapak memasang papan nama baru di depan pintu. Bima datang lebih awal dan membantuku dengan persiapan terakhir. Ketika semuanya siap, dia berdiri di sampingku, memandangi jalanan. "Kelihatannya bagus," katanya. Aku tersenyum. "Iya, lumayan." "Bukan lumayan, tapi bagus." Aku tidak membantah. Aku tahu dia mengatakannya bukan hanya untuk memuji, tetapi agar aku percaya pada apa yang telah kulakukan. Sore itu, setelah toko tutup, aku tinggal sendirian sejenak. Cahaya kuning lampu jalan jatuh ke lantai. Di keheningan, hanya terdengar suara pelan kipas angin. Aku meletakkan tangan di perut dan berkata pelan, "Ibu berhasil." Bayi itu bergerak pelan, seolah menjawab. Aku tersenyum, dan hatiku terasa hangat. Jalan di depan masih panjang, tapi aku tidak lagi takut, karena aku tahu aku cukup kuat untuk terus melangkah. Minggu-minggu terakhir kehamilan terasa lebih lambat dari yang kuduga, toko sudah berjalan dengan ritme kerjanya. Pelanggan tetap datang secara teratur, dan aku perlahan-lahan mundur dari operasional, hanya berjaga di kasir pada pagi hari, lalu menyerahkan pengelolaan pada karyawan. Ibu bilang, aku harus lebih banyak istirahat, dan Bapak akan mengerutkan kening setiap kali aku mengangkat sesuatu yang lebih berat dari tasku. Aku menurut, bukan karena takut, tapi karena pemahaman bahwa aku tidak lagi sendirian. Suatu pagi, saat aku di rumah, kontraksi pertama dimulai. Tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk membuatku sadar, sudah waktunya. Ibu lebih tenang dari yang kubayangkan. Dia sudah menyiapkan tas perlengkapan sejak lama. Tinggal mengambilnya dan berangkat. Bapak menyetir mobil, cepat tapi mantap, tanpa mengucapkan sepatah kata pun sepanjang jalan. Di ruang bersalin, aku sudah tidak begitu sadar, hanya fokus pada napas dan kontraksi.
Pada satu titik, rasanya tenagaku habis, tapi setiap kali aku berkata pada diri sendiri, sedikit lagi. Ketika tangisan bayi terdengar, aku sendiri hampir menangis. Dokter mendekatkan putriku dan berkata pelan, anaknya perempuan, sehat. Aku menatap makhluk mungil kemerahan itu, yang belum sepenuhnya membuka mata, dan merasakan hatiku meluap hingga ke tepi. Semua yang telah kualami, pada saat itu, menjadi bermakna. Ibu berdiri di sampingku dengan mata memerah. Kamu hebat, nak. Bapak memalingkan muka, pura-pura melihat ke arah lain, tapi aku tahu dia juga terharu. Aku menamainya Anya. Bukan nama yang aneh-aneh, hanya Anya, dengan harapan dia akan tumbuh dalam damai dan ketenangan, dan tidak harus melalui apa yang telah kulalui. Beberapa hari pertama setelah melahirkan, aku sepenuhnya terserap oleh putriku. Malam hari bangun untuk menyusui, siang hari menimangnya. Waktu berjalan mengikuti ritme tangis dan tidur singkatnya. Terkadang aku sangat lelah hingga tertidur begitu menyentuh bantal. Tapi setiap kali menatapnya, aku merasa semua itu sepadan. Ibu sangat membantuku. Dia mengambil alih hampir semua pekerjaan rumah agar aku bisa fokus pada bayi. Suatu kali aku berkata, "Bu, istirahatlah, aku bisa sendiri." Dia menggeleng. "Biar saja. Kamu urus saja anakmu." Kata-kata sederhana itu membuatku sadar bahwa di belakangku selalu ada sandaran yang kokoh. Sekitar sebulan kemudian, aku mulai kembali ke toko, tetapi hanya beberapa jam sehari. Karyawan sudah terbiasa dengan pekerjaan, dan semuanya berjalan lebih baik dari yang kuduga. Bima juga terus datang. Tidak setiap hari, tapi setiap kali dia punya waktu luang. Kadang membawa buah, kadang hanya duduk dan mengobrol sebentar. Suatu siang, saat aku menggendong Anya sambil memandangi jalan, Bima yang berdiri di sampingku berkata pelan, "Dia mirip kamu." Aku tersenyum. Semoga sifatnya tidak seperti aku yang dulu. Bima menatapku dan berkata perlahan, "Tapi kalau dia mirip kamu yang sekarang, itu akan bagus." Aku menatapnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Ada hal-hal yang dimengerti tanpa kata-kata. Waktu berlalu. Anya tumbuh setiap hari. Dari makhluk mungil yang hanya tidur dan menangis, dia berubah menjadi bayi yang mulai tersenyum dan mengikuti gerakanku dengan matanya. Setiap kali, hatiku luluh, dan rasanya aku bisa menerima apapun di dunia ini, asalkan dia sehat. Suatu hari, saat aku di toko, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Ini Santi. Saya mau bertemu sekali saja." Aku membacanya dan tidak langsung menjawab. Aku sudah tidak punya urusan lagi dengannya, tapi aku tahu beberapa hal perlu dijelaskan untuk benar-benar meletakkan titik. Aku mengatur pertemuan di sebuah kafe di dekat gedung pengadilan lama. Dia datang lebih awal. Saat aku masuk, aku hampir tidak mengenalinya. Tidak ada lagi kemewahan, hanya pakaian sederhana, wajah tanpa riasan, dan penampilan yang lelah. Dia menatapku, tatapannya tidak lagi tajam, melainkan menghindar. "Apa kabar?" "Aku baik-baik saja," jawabku. Dia terdiam, lalu berkata, "Aku terpaksa menjual mobil, dan hampir tidak ada yang tersisa." Aku tidak bertanya lebih lanjut, aku sudah menduganya. "Aku datang bukan untuk mengeluh," lanjutnya. "Aku hanya mau bilang, aku salah." Aku menatapnya tanpa rasa puas atau marah. "Baguslah kalau Anda sadar." Dia tersenyum pahit. "Sekarang sudah terlambat. Kembali jeda." "Aku tidak minta dimaafkan," katanya. "Hanya ingin mengatakan ini agar selesai." Aku mengangguk. "Itu sudah cukup." Dia menatapku dengan heran, tidak menduga reaksi setenang ini. "Anda tidak membenciku?" Aku berpikir sejenak dan berkata, "Dulu. Iya. Sekarang, tidak." "Kenapa?" "Aku sibuk menjalani hidupku sendiri." Santi menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Anda lebih kuat dari yang kukira." Aku tidak menjawab, aku tidak menganggap diriku kuat, aku hanya tidak mau lagi menjadi lemah. Keluar dari kafe, aku menghirup udara sore yang segar dalam-dalam. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke toko dan menggendong Anya. Dia tertawa, menatapku dengan matanya yang jernih. Aku menempelkan pipiku ke dahinya dan berkata pelan, "Semuanya sudah selesai, nak." Sore itu Bima datang dengan hadiah kecil untuk Anya. Sebuah gelang perak mungil. "Kenapa sering sekali memberi hadiah?" Aku tersenyum. "Sedikit saja. Hanya ingin dia punya sedikit keberuntungan." Aku menatap Bima. Lalu ke Anya. Dan hatiku terasa hangat. Hidup tidak selalu mulus, tapi setelah melalui jalan yang paling sulit, kau mulai menghargai hal-hal yang paling sederhana. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti 7 tahun lalu, bukan lagi wanita yang berdiri di dapur menahan sakit hati. Aku yang sekarang bisa berdiri di atas kakiku sendiri, bisa memilih, dan yang terpenting, tahu apa yang pantas kudapatkan. Malamnya, setelah menidurkan Anya,
aku duduk sendirian dalam keheningan. Di luar jendela, lampu-lampu kota menyala, lalu lintas tak pernah berhenti. Aku tersenyum kecil. Beberapa kehilangan memang tak terhindarkan. Tapi justru karenanya kita belajar menghargai apa yang benar-benar menjadi milik kita. Dan kali ini, aku tidak akan melepaskannya. Setelah menceritakan kisah ini sampai selesai, aku tiba-tiba menyadari satu hal yang mungkin harus dipelajari oleh setiap orang, cepat atau lambat. Kebaikan manusia tidak selalu dibalas dengan kebaikan, dan kesabaran yang ditunjukkan pada orang yang salah terkadang menjadi alasan bagi mereka untuk menginjak-injakmu. Anita adalah orang seperti itu. Dia bersabar bukan karena dia lemah, melainkan karena dia percaya. Percaya bahwa keluarga adalah tempat di mana kau akan dimaafkan. Percaya bahwa hubungan yang baik bisa menggantikan segala kekurangan. Percaya bahwa jika dia tulus, orang lain akan mengerti. Tapi hidup tidak berjalan atas dasar keyakinan satu orang, melainkan atas dasar sifat asli setiap orang yang terlibat di dalamnya. Ada orang yang, sekali diberi, akan berterima kasih. Tapi ada juga yang, setelah diberi 10 kali, akan menganggapnya sebagai hak mereka. Perbedaannya terletak pada hati manusia, dan hati tidak bisa dipaksa untuk berubah. Kesalahan Anita bukanlah karena dia mencintai atau berkorban. Kesalahannya, jika bisa disebut begitu, hanyalah karena dia mempercayai orang yang tidak pantas. Tapi justru dengan melalui kesalahan itu, dia menemukan nilai sejatinya. Ada pepatah yang mengatakan, apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai. Tapi panen tidak selalu datang seketika. Terkadang kau harus melalui jalan yang panjang, mengalami penderitaan, rasa sakit, dan kehilangan, agar kebaikan itu kembali. Dan ketika kembali, itu bukan lagi sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari proses pencerahan yang panjang. Melihat ke belakang, akhir yang dialami Santi bukanlah kebetulan. Seseorang yang terbiasa memanfaatkan orang lain, yang terbiasa bersandar pada kesabaran orang lain, cepat atau lambat akan kehilangan sandarannya. Begitu pula dengan Dimas. Dia bukanlah orang yang jahat sampai ke tulang, tetapi dia kekurangan satu kualitas penting, kejernihan pikiran untuk membedakan yang benar dan yang salah, serta keberanian untuk membela kebenaran. Ketika seorang pria tidak bisa melindungi keluarga kecilnya, cepat atau lambat dia akan kehilangannya. Dan Anita, dia tidak hanya mendapatkan keadilan dari hukum, tetapi juga kehidupan baru. Kehidupan di mana dia tidak perlu lagi berpura-pura untuk menyenangkan orang lain, tidak perlu lagi menahan apa yang tidak pantas dia terima. Dan yang terpenting, dia telah mengetahui nilainya sendiri. Hukum sebab akibat dalam hidup bukanlah sesuatu yang jauh dan mistis. Ia tersembunyi dalam setiap pilihan kecil kita. Bagaimana kau memperlakukan orang hari ini, begitulah hidup akan memperlakukanmu besok. Mungkin bukan melalui orang yang sama, tetapi balasannya pasti akan datang. Dan hal terakhir yang ingin dikatakan, jangan pernah menukar harga dirimu demi ilusi untuk mempertahankan sebuah hubungan, karena hubungan yang berdiri di atas pengorbanan satu pihak cepat atau lambat akan runtuh. Hanya ketika kau belajar untuk berdiri tegak di atas kakimu sendiri, kau akan bisa berjalan dengan tenang. Tidak peduli apakah di depan ada badai atau lautan yang tenang. Kisah ini telah berakhir, tetapi gaungnya mungkin akan bertahan lama. Sebagai pengingat hening bahwa yang terpenting dalam hidup bukanlah seberapa banyak kau telah bersabar, melainkan di saat mana kau terbangun.